Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi. Kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabit di sini. Dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ada yang giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabit 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Lalu tiba-tiba, ini gak benar. Langkah Ling Yun. Dengan cepat, Chow Fang langsung kabur. Seseorang menyerang. Ternyata ada seorang kakek yang menyerang Chow Fang. Apa kau dari pak pembunuh? Hahaha, respon yang bagus. Aku pikir kau akan menerimanya. Mata ungu, Wuti bintang 1. Wah, kau tahu tingkatan pak pembunuh kami dengan cukup baik. Sekarang, setelah kau tahu bahwa lelaki tua ini adalah Wuti, itu gak akan merubah nasibmu. Sial, hanya ingin menangkapku, mengirim seorang Wuti. Aku hanya menggunakan kartu ini. Hanya saja, Hua Xiong adalah Wuti bintang 9. Terlalu mudah untuk menangani Wuti bintang 1. Kita melihat ada ular juga yang datang. Ular itu langsung maju. Kita melihat nih, mungkin ke arah si Wuti. Hah, ular bodoh ini dekat dengan orang tua itu. Mungkin mereka akan bertarung dan akan terluka. Aku bisa memanfaatkan itu. Hei ular bodoh, bukan kakak ular. Ayolah. Sepertinya kau gak memiliki ilusi yang realistis. Beast monster. Orang tua ini memiliki kaki yang buruk dan gak memiliki tunggangan. Jika patuh, orang tua ini bisa menyelamatkan hidupmu. Ayo, bunuh dia, saudara ular. Dan ternyata ularnya berhasil patuh ke si orang tua. Apa kau menaklukkannya tanpa menyerang? Dasar ular mesum, ular bodoh, ular sampah. Kenapa kau gak punya keberanian? Lalu si kakek naik ke atas ular itu. Dalam hati Chow Fang sangat cepat, hanya dengan tatapan matanya. Sekarang giliranmu, gak ada cara lain. Hua Xiong, berikan pada aku. Lalu kita melihat beberapa beast maju nih. Bala bantuanku sudah ada di sini. Pil pemulihan tulang harimau. Sekarang giliranmu. Kita melihat pelan-pelan kekuatan Chow Fang dipulihkan. Terakhir ya, masih ingin melawan. Aku hampir lupa. Anak itu masih seorang Master Beast. Tapi apa kau pikir dengan spirit beast tingkat terendah bisa menghentikanku? 3 nafas, 2 nafas, 1 nafas. Pemulihan. Dalam hati si Wuti. Apakah nafas sudah dipulihkan? Pil apa yang dimakannya tadi? Nama pilnya adalah Aku Ingin Kau Mati. Lalu akhirnya si Chow Fang memerintahkan para beast itu untuk menyerang si Wuti dan juga si ular. Apa ini pertarungan monster beast? Dalam hati si Wuti dikabarkan bahwa jika beast battle array semuanya terdiri dari spirit beast tingkat 7, itu bahkan memusnahkan Wu Sheng atau Wu Shen. Bocah ini benar-benar memahami beast battle array. Dia nggak boleh hidup. Bocah, kau akan mati. Kumpulan beast, bunuh. Kita melihat ada sebuah telapak tangan besar. Ini buruk. Blokir serangan itu. Si ular mencoba menahannya dan akhirnya terjadi ledakan yang sangat besar dan bahkan si Wuti sampai terhempas. Kita melihat beast dari Chow Fang masih lengkap tuh. Ada King Kong tuh. Orang tua, kau belum mati. Gimana? Dalam hati si Wuti, sialan, pertarungan monster beast ini terlalu kuat. Lebih baik aku cepat pergi dari sini. Si kakek berkata, pria tua ini akan mengurusmu nanti. Jika suatu saat aku bertemu denganmu lagi, itu adalah kematianmu. Cukup saat ini, kamu gak bisa mengalahkanku. Dan apa yang bisa kau lakukan jika suatu saat kita bertemu lagi?
Sekarang masalah di sini sudah selesai. Saatnya untuk kembali. Dalam hati Cao Fang, Cao Yuanwu dan Cao Yuanchong semuanya terbunuh olehku. Saatnya untuk bergabung. Dekan keluarga Cao. Dekan dengan, memang nggak tahu ya. Bergabung dengan dekan kan ada tuh dekan atau dengan keluarga Cao. Dua itu. Sekarang kita kembali nih ke kota. Kita melihat di sini orang yang kiri adalah Cao Quanming, Patriark Cao. Sedangkan yang kanan adalah Heimo, sekolah pedang Tianhe. Quanming berkata, "Penatua Heimo, percayalah, Cao kami pasti akan menangani masalah yang sudah Anda jelaskan." Heimo merespon, "Setelah aku kembali, aku akan menjelaskan kepada tuanku." Lalu kita melihat, "Hei kalian yang di sana, bawa kedua orang itu." Baik. Kita melihat si kakek dari Cao Fang dan juga Mei Mei. Setelah membunuh keponakan Tuan Yuan dan melarikan diri, penatua ini harus membawa kalian berdua. Si kakek berkata, "Biarkan anak muda ini hidup, bunuh aku. Gimana?" Mei Mei menambahkan, "Benar, Tuan muda pasti akan membalaskan kita. Tunggu aja, kau pasti mati." Cao Wan Yue berkata, "Ini sangatlah nggak adil. Yang membunuh Cao Yuanchong adalah Cao Fang. Cao Fang sangat berbakat. Jika kita membunuh keluarganya, dia nggak akan pernah menyerah. Berani membunuh orang-orang dari perguruan pedang Tianhe, mencari kematiannya sendiri. Nggak peduli seberapa tinggi bakat Cao Fang. Walaupun memiliki kecepatan, penatua ini membunuhnya hanya satu serangan. Ingin menyerangku sampai mati. Dengan kemampuanmu saat ini, kau nggak akan bisa membunuhku. Cucuku, Tuan muda Fang, Cao, dia kembali. Cepat, pergi. Heimo adalah salah satu dari 7 tetua Tianhe. Dia datang untuk mencarimu." "Kakek, jangan khawatir. Para tetua perguruan pedang Tianhe itu hanya sekumpulan sampah." "Sombong sekali kau. Hari ini aku akan menjadi pemimpin pedang naga." Wan Yue berkata, "Pedang naga itu adalah senjata misterius." Orang yang kanan berkata, "Dengan pedang ini, Patriark memiliki kekuatan yang sebanding dengan Wu Chun bintang 8. Yang tengah berkata, "Cao Fang pasti mati ingin membunuhku dengan pedang rusak itu." Konyol. "Aku akan membunuhmu." Bodoh, itu mengesankan. Dengan mudah, hanya dengan 2 jarinya, Cao Fang berhasil menahan pedangnya dan pedangnya langsung hancur. Apa? Bagaimana bisa? Pergi dari sini. Dan dia langsung dihempaskan. Yang kiri berkata, "Sang Patriark dikalahkan Cao Fang dalam satu gerakan." Yang tengah berkata, "Ya Tuhan, apa rencana Cao Fang sekarang?" Yang kanan menambahkan, "Sudah berakhir. Patriark bukanlah lawannya. Dan sekarang kita hanya bisa mengandalkan tetua Heimo dari faksi Ledakan Surgawi." Dari fraksi pedang Tianhe. "Wu Chun bintang 6. Cao Fang, kau benar-benar memberi kejutan. Tapi aku Wu Chun bintang 7. Apakah itu cukup menyelamatkan orang yang kau cintai?" Apa itu cukup? Maka cobalah sini. Cao Quanming berkata, "Penatua Heimo, bantu aku membunuh bocah ini. Jika ada sesuatu yang kau inginkan, kau bisa membawanya pergi. Dan kau juga bisa memiliki salah satu kota di mana keturunan Cao berada." Bagus, Cao Fang, terima kasih banyak. Dan terima kasih juga atas harta dan wilayahnya. Menjual harta keluarga kepada orang luar. Kau nggak pantas menjadi seorang patriark. Lebih baik memberi kepada teman daripada menjadi budak. Kau orang yang nggak tahu malu. Matilah sana. Nggak akan ada yang bisa membunuhmu selama masih ada aku." Orang yang kiri berkata, "Selama ada tetua Heimo, patriark akan sehat dan aman." Yang tengah berkata, "Tampaknya Cao Fang salah perhitungan kali ini." Yang kanan menambahkan, "Tetua Heimo adalah Wu Chun bintang 7 dan menguasai banyak kemampuan bertarung yang kuat. Cao Fang bukan lawan." Begitukah? Tapi itu belum tentu. Kita melihat Cao Fang maju. Apa? Sangat cepat. Dan serangannya berhasil mengenai si Patriark keluarga Cao. Gak mungkin. Lalu macam apa ini? Patriark terbunuh oleh Cao Fang. Bahkan tetua Heimo gak bisa menghentikan Cao Fang. Lalu siapa yang bisa menghentikannya? Kemana keluarga Cao-ku akan pergi di masa depan? Serangan yang bagus. Tua muda adalah yang terbaik. Tianci, kau begitu baik. Dalam hati si Heimo, pasti ada rahasia besar pada anak ini. Jika aku membunuhnya, aku mungkin akan mengambil langkah ini ke langit. Kau gak memenuhi syarat untuk tahu. Karena orang yang akan mati gak perlu tahu jawabannya. Bocah, aku akui kekuatanmu emang kuat. Tapi penatua ini bukan orang sembarangan dan bukan orang selemah yang kau bayangkan. Pedang Tianheng. Dalam hati Heimo, anak ini sangat cepat. Tapi Tianhengku bisa menahannya. Apa? Ternyata itu adalah Kuang Heng Qian ke-6 di antara 7 pedang Tianhe. Kecepatan pedang itu adalah yang tertinggi di antara 7 pedang Tianhe. Heimo awalnya melampaui anak itu dan bahkan senjata itu menekannya. Pertarungan ini sudah gak bisa dihentikan. Memiliki trik aneh dan misterius. Aku pikir dia gak akan kalah. Dia itu berarti Cao Fang. Pedang Tianhe adalah senjata tingkat surga. Pedang ini gak bisa dihentikan olehmu, bahkan oleh seluruh negara. Cao Fang, kau akan mati. Cuy, apakah senjata tingkat surga sangat langka? Aku juga punya beberapa. Aku akan mengundang penatua untuk mencicipinya. Sistem tugas penyelesaian. Ting, selamat kepada player Cao Fang.
untuk menyelesaikan misi terbatas waktu. Membunuh Spirit Beast. Jumlah Spirit Beast yang terbunuh 25.480. Selamat kepada player Cao Fang menerima hadiah ketiga. Selamat kepada player Cao Fang karena telah mendapatkan senjata surgawi, busur matahari, pedang Wan Huang, cambuk kunci. Selamat kepada player Cao Fang mendapatkan Dead Fruit Sacred Grass, Earth Core Flame, Millennium Tree Heart Liquid. Ini harta karun dan aku nggak takut kepada siapapun. Cao Fang, kau pikir orang lain bisa memiliki senjata surga ini? Pedang ini aja sangat berharga. Ini adalah kesempatan terakhir dalam hidupmu. Lihat, dia hanya berpura-pura. Senjata tingkat surga sangatlah langka dan hanya ada beberapa di kerajaan Liang. Benar, dia seolah-olah memiliki senjata yang sama. Jika dia punya, pasti sudah mengeluarkannya dari tadi. Haruskah orang kampungan seperti dia memiliki senjata tingkat surga? Jika dia memilikinya, aku akan menjungkir balik dan melakukan tarian terbalik. Bersiaplah membuka mata anjingmu itu. Lihatlah, apa ini? Kita melihat ada 3 nih. 10,000 Phoenix Sword. Yang kedua, The Shooting Sun Bow. Ini namanya miring, susah bacanya, buset. Yang ketiga adalah cambuk kunci. Senjata surgawi itu sama sekali bukan sesuatu yang hebat menurutku. Hah? Senjata tingkat surgawi? Dan itu ada 3 senjata tingkat surgawi. Apa kau sedang bermimpi? Bagaimana bisa ini terjadi? Kenapa Cao Fang memiliki banyak senjata tingkat surgawi? Apakah dia benar-benar anak yang ditakdirkan? Dia memiliki pedang, busur, dan cambuk. Tetua Heimo bukan tandingannya. Kau memiliki banyak senjata surgawi. Kerajaan Liang tidak akan membiarkannya. Lalu Cao Fang menyerang. Rasakan ini. Hei, blokir itu. Coba blokir serangan ini. Hancurkan dia. Tidak. Dan akhirnya ledakan besar pun terjadi. Kekuatan macam apa itu? Sungguh energi yang kuat. Kekuatan ini hampir sama dengan Wuchun bintang 8. Siapa dia sebenarnya? Kita melihat kerusakannya sangat parah dan Heimo pun langsung tumbang. Berpura-pura menjadi master di depanku. Tangkap orang tua itu, ikat dan bawa ke dalam. Kita melihat nih, langsung orang-orang berubah matanya langsung ke ini siapa nih? Lah, ya itulah, siapapun itu. Ayo tangkap dia, kita harus ikat dia. Ayo, robek celananya. Seseorang berkata, Patriark terbunuh oleh Cao Fang dan Tetua Heimo juga terbunuh olehnya. Bagaimana sekarang? Seorang merespon, aku nggak tahu. Tunggu aja dan lihat apa yang akan terjadi. Dia juga tetap keluarga Cao. Seseorang lagi menambahkan, sayangnya siapa yang tahu bahwa dari keluarga cabang akan sampai sejauh ini. Pengkhianatan Cao Kuanming atas kepentingan pribadi telah dibantai olehku. Sekarang posisi Patriark kosong. Aku pikir aku sangat cocok dengan posisi ini. Apa kalian setuju? Atau apa ada yang menolak? Lalu seseorang berkata, aku menolak. Kau sudah membunuh Yuan Wu dan Kuang Ming. Kau masih ingin menjadi Patriark? Jangan mimpi. Berisik. Dan akhirnya orang tua itu dihempaskan. Gimana? Apa masih ada yang menolak? Cao Wang Yue telah melihat Patriark yang baru. Cao Chang Feng telah melihat Patriark yang baru. Lalu akhirnya semuanya pun tunduk. Kami sudah menunggu untuk melihat Patriark baru. Bagus sekali. Dua tetua, Chang Feng dan Wan Yue. Obat ini untuk kalian. Itu adalah Xuan Cui Elixir Po Chun Tan. Dengan pil ini dari tingkat Wuchong bisa menerobos ke tingkat Wuchun. Harta jenis ini gak mudah untuk mendapatkannya. Terima kasih Patriark. Lalu mereka berdua memakannya. Aku menjadi Wuchun. Aku menerobos. Gila, ngeri emang namanya MC. Semua obatnya ada. Susah emang. Ya Tuhan, Cao Chang Feng dan Cao Wan Yue, keduanya menjadi Wuchun. Po Chun Tan benar-benar pantas mendapatkan reputasi. Mereka sangat beruntung bisa mendapatkannya. Iya kan? Aku masih memiliki banyak Po Chun Tan. Siapa yang setia kepadaku, aku akan memberikannya kepada mereka. Adapun apa yang harus dilakukan, itu tergantung pada kinerja kalian. Aku bersedia mati demi Patriark. Sang Patriark akan menjadi iman seumur hidupku dan arah yang akan kujalani. Hidup Patriark! Cukup, hentikan. Kalian semua bisa pergi. Dalam hati Cao Fang, ini barang bekas yang aku dapat dari Mochi, tapi sangat berguna. Baik, Cao Fang berkata, kakek, nanti aku akan mengirim seseorang untuk mengantarmu dan Cao Mei kembali ke kota Yishui dan memindahkan beberapa orang ke Wangtu. Kau harus berhati-hati. Dalam hati Cao Fang, dengan cara ini aku akhirnya bisa mengendalikan keluarga Cao. Sistem memberitahu, selamat kepada player Cao Fang karena menyelesaikan misi untuk kembali ke vena utama keluarga Cao dalam waktu setengah tahun. Selamat kepada player Cao Fang karena mendapat garis keturunan tubuh lengkap Divine Beast Tyrant dan dapat menerobos 3 tingkat. Selamat kepada player mendapatkan 10.000 Extreme City. Divine Beast Tyrant. Ini barang bagus. Tapi kita harus menyelesaikan masalah ini sebelum... Hei, jangan berpura-pura. Aku tahu kau sudah sadar. Aku akan menelanjangimu dan melemparmu keluar. Sialan, aku ketahuan. Dia berkata,
Cao Fang, seorang pencuri kecil. Kalau kau berani membunuh, kau dan keluargamu akan dihancurkan oleh fraksi pedang Tianhe dan dimakamkan bersama aku. Kenapa kau harus membunuhmu? Sistem, aku ingin bertukar pil jantung hidup dan mati. Hah? Apa ini? Kau akan tahu jika sudah memakannya. Lalu akhirnya Cao Fang memaksanya memakannya. Harganya 100.000 koin. Jangan mengecewakanku. Kepalaku. Heimo memberi hormat kepada master. Bagus, ceritakan semua informasi yang kau ketahui tentang perguruan pedang Tianhe. Baik, kerajaan bersalju yang menjadi milik fraksi pedang Tianhe kuat dikabarkan memiliki orang kuat setengah bla 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 bla. Lalu di dalam kamar Cao Fang, dalam hati Cao Fang, Heimo dikendalikan olehku. Dia bisa digunakan menjadi mata-mata dan telingaku. Tapi ada banyak kekuatan besar dari fraksi pedang Tianhe. Aku harus meningkatkan kekuatanku dengan cepat untuk melindungi diriku sendiri. Darah domain fusion. Kita ngeliat nih si Cao Fang sedang berkultivasi mungkin. Setelah menyatu, pertahanan kita bahkan akan bisa menandingi pertahanan tingkat Wuti. Yang mulia, Raja Qing datang berkunjung. Semua keluarga Cao diharap untuk datang. Dalam hati Cao Fang, setelah meningkatnya kekuatanku, apakah seseorang datang ke sini untuk mendapatkan pukulan di wajahnya? Apa yang dia inginkan? Di mana patriarkmu? Sangat sulit bagi raja untuk datang dan menghibur keluarga Cao. Dan keluarga Cao menjadi semakin gak peduli tentang keluarga kerajaan. Seseorang di belakang berkata, "Yang mulia, itu gak benar. Keluarga Cao juga merupakan satu dari keluarga besar." Terus si yang mulia berarti dari keluarga kerajaan ya? Raja Qing. Raja Qing merespon, "Hah? Apa yang kau takutkan? Sejak kemunculan bocah yang bernama Cao Fang, pasukan Cao telah banyak berkurang. Kaisar sudah tidak seperti dulu lagi. Sekarang, bahkan jika aku membuang kotoran di kepala mereka gak akan marah." Benarkah? Kita melihat Cao Fang keluar. Dalam hati Raja Qing, Cao Fang, kenapa dia ada di sini? Bukankah Cao Guanming ingin membunuhnya? Kenapa dia masih hidup? Nangkong Guoqing, aku mendengar bahwa kau akan memberikan kotoran di kepala patriark keluarga Cao. Kau datang sendiri. Apa kau tidak takut untuk menyelesaikan masalah ini? Hei, Cao Fang, aku adalah raja dari kerajaan Liang. Aku lihat kau gak berlutut dan bersujud. Orang-orang dari keluarga Cao benar-benar sombong. Cepat panggil Cao Guanming. Perintahkan dia untuk menghadap padaku. Tutup mulut anjingmu itu. Nangkong Guoqing, beraninya kau membuat masalah di keluarga Cao. Kau pikir aku gak berani membunuhmu? Wuchun, kapan kau menerobos? Cao Guanming sudah mengkhianati keluarga Cao. Si pengkhianat itu udah mati. Wuchun yang lain. Bagaimana kau menerobos begitu cepat? Dalam hati Raja Qing, siapa yang bilang jika kekuatan keluarga Cao menurun sekarang? Ini jelas semakin meningkat. Wang Yue dan Chang Feng berkata, berkat pil Chuntan yang diberikan oleh patriark kami, Cao Fang, aku akhirnya bisa menerobos. Apa? Cao Fang, patriark baru? Bagaimana ini bisa terjadi? Cao Fang membalas, buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Aku sekarang adalah patriark keluarga Cao. Kau berani membuat masalah? Aku pikir kau sudah siap untuk mati. Nah, jadi Wuchun bintang 8 sekarang. Si Cao Fang dapat bonus dari sistem. Kalau lupa bisa cek di sebelumnya lah intinya. Pas bagian bonus yang berhasil namatin misi yang pas Cao Fang masuk ke Vena utama atau keluarga utama. Nah, itu dapat bonus tuh situ tuh. Bagian lupa. Jadi sekarang bintang 8. Ya Tuhan, itu adalah Wuchun bintang 8. Dalam hati mereka berdua, bukankah waktu itu patriark masih Wuchun bintang 5? Kenapa dalam waktu singkat bisa menjadi bintang 8? Itu menerobos 3 tingkat sekaligus. Apa kau masih ingin melemparkan kotoran padaku? Maaf, aku salah. Aku gak tahu malu, Patriark Cao. Anda adalah orang yang baik hati. Tolong maafkan aku. Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. Tentu ada alasannya. Malam ini akan ada jamuan di istana kerajaan untuk menyambut pangeran kerajaan salju, putra mahkota kerajaan, pangeran kerajaan salju. Dalam hati Cao Fang, apa yang mereka lakukan di sini? Menurut pangeran, hari ini dia ingin bertemu dengan Ling Er dan juga ingin bertemu denganmu. Cao Fang membalas, baik, aku akan datang, kau pergilah. Terima kasih, Patriark Cao, karena tidak membunuhku. Aku akan pergi. Dan dia pun langsung kabur. Dalam hati mereka, Nangkong Guoqing terlalu sombong di depan semua orang. Tetapi ketika di hadapan Patriark, dia seperti burung bangau. Cao Fang gak hanya meningkatkan kekuatan kita, tetapi juga memberi kita harga diri. Cao Fang berkata, bersiap-siaplah untuk pergi ke jamuan malam ini. Baik, kita sekarang pergi ke aula istana. Seseorang berkata, apa kau mendengar bahwa Cao Fang membunuh Cao Guanming dan menggunakan petir untuk memasuki klan Cao dan menjadi patriark baru? Seorang lagi menambahkan, perkembangan Cao Fang sangat menakjubkan sehingga terkenal di seluruh negeri. Seorang lagi menambahkan, sekarang kekuatan keluarga Cao meningkat pesat. Itu semua berkat Cao Fang. Selamat datang kepada Patriark Cao. Yo, malam ini cukup ramai. Cao Fang, kau di sini? Aku punya janji dengan seseorang, jadi aku datang. Cao Fang bertanya, hah? Bagaimana dengan Mu Qingxuan? Dia nggak datang. Dia mendapat berita bahwa Patriark
klannya telah terbunuh dan Mu Ching Xuan bergegas pergi pulang ke rumahnya semalam. Patriark terbunuh. Aku khawatir itu nggak sesederhana itu. Dalam hati Cao Fang, istriku pasti akan mengalami kesulitan. Sepertinya aku harus mencari waktu untuk pergi ke Xuanqi. Dalam hati Ling kapan kau juga bisa mengkhawatirkanku? Lalu seseorang datang. Ling kau bicara dengan siapa? Orang ini adalah Pangeran Snowfall atau Pangeran Salju harusnya. Ling memberitahu Pangeran Sueluo. Sueluo tuh Snowfall. Ini teman saya, Cao Fang, patriark keluarga Cao. Oh, teman. Halo, aku adalah Pangeran ke-13 dari Kekaisaran Salju. Dan karena Anda adalah teman Ling maka Anda juga temanku. Dalam hati si Pangeran Salju berani merebut wanita yang disukai pangeran hanya mencari kematian. Cao Fang merespon dan berjabat tangan. Senang bertemu denganmu. Dalam hati Cao Fang, apakah bajingan ini yang selalu mengganggu Ling Lalu kita melihat seseorang datang. Orang ini adalah Nankong Wuci, raja kerajaan Liang. Semua orang ada di sini memberi hormat kepada yang mulia. Gak perlu basa-basi. Putraku tercinta, duduklah. Sebelum jamuan makan dimulai, aku ingin memperkenalkan tamu terhormat kepada kalian. Hadirin sekalian, ini adalah pangeran dari Kekaisaran Salju, Pangeran Salju ke-13. Halo semuanya. Apa? Pangeran dari Kekaisaran Salju? Pantas saja dia tampan sekali. Tampan sekali. Aku sudah memutuskan untuk hidup dengan Pangeran Salju. Terima kasih atas perhatiannya. Kapan makan malam disajikan yang mulia? Aku lapar sekali. Hei, siapa orang ini? Apa dia nggak melihat jika pangeran kita akan berbicara? Sialan, dia sangat kurang ajar. Dia bahkan gak menghormati Pangeran Suelio. Dalam hati Linger, Cao Fang melakukan pekerjaan yang hebat. Dalam hati si pangeran, Cao Fang, kau berani gak menghormatiku? Karena Patriark Cao sudah lapar, mari kita layani dulu. Tunggu dulu, yang mulia, Kekaisaran Saljuku memiliki tradisi setiap kali sebelum jamuan makan akan ada tes pertempuran sebagai pertunjukan. Apakah itu bisa dilakukan hari ini? Pangeran ini bersedia untuk melakukannya. Pangeran Sueluo, dengan siapa Anda ingin melakukannya? Dengan patriark keluarga Cao. Gimana? Apa kau bisa melakukan pertarungan hari ini? Nggak bisa. Aku sangat lapar. Jadi aku nggak ingin bertarung denganmu. Apakah Patriark Cao takut? Kalau kau takut, nggak apa-apa. Dan aku kebetulan kekurangan pelayan perempuan. Serahkan dia kepadaku. Dalam hati si pangeran, wanita ini adalah tipeku. Aku harus tanda kutip bercinta dengannya ketika aku kembali. Patriark, aku nggak mau. Kau nggak layak. Kau ingin menjadikan tetua keluarga Cao seorang pelayan. Cao Fang, beraninya kau merendahkanku. Apa kau sudah bosan hidup, Lalu Cao Fang dengan cepat maju. Kalau kau ingin melawanku, ayo kita lakukan pertarungannya hari ini. Aku sudah muak dengan melihatmu. Karena kau udah bosan hidup, aku nggak akan mengecewakanmu. Snow Silence. Surgawi. Itu adalah pedang Dewa Surgawi. Sangat sulit untuk menemukannya. Kekaisaran Salju sangat kuat. Bahkan seorang pangeran bisa mengeluarkan senjata surgawi. Sueluo memiliki senjata surgawi. Cao Fang gak memilikinya. Dan bukan tandingannya, hanya senjata surgawi. Siapa yang bilang aku gak memilikinya? Cambuk kunci, keluarlah. Cambuk itu ternyata senjata surgawi. Cao Fang, dia juga memiliki senjata surgawi. Pantas saja dia nggak takut pada Sueluo. Cao Fang dan Sueluo, keduanya memiliki senjata surgawi di tangan mereka. Akan terjadi sesuatu yang sangat menarik. Oh, Cao Fang, jangan pikir karena kau punya senjata surgawi, kau bisa sebanding dengan pangeran ini. Aku memiliki darah bangsawan yang mengalir di tubuhku. Lalu si pangeran menggunakan skill, gue nggak tahu ini nggak ditranslate sama translatornya masih Mandarin. Tapi ya mungkin skill yang sangat kuat lah ya. Kita melihat sampai-sampai muncul es. Hati-hati, cepat mundur. Ini sangat dingin dan bisa melukai organ dalam tubuh ketika disentuh. Seorang keturunan dari bangsawan sangatlah kuat dan langka. Aku nggak menyangka Hueluo memilikinya. Cao Fang dalam bahaya. Sueluo memiliki darah es dan kekuatannya hampir meningkat. Cao Fang bukan lawannya. Ling berkata, "Yang mulia, tolong bantu Cao Fang. Bagaimanapun, dia adalah bagian dari negara kita." Nankong Wuci membalas, "Aku nggak bisa membantu. Dengan kekuatan seperti itu, nggak akan ada orang di Liang yang mampu menghentikannya. Apalagi ini adalah masalah yang disebabkan oleh Cao Fang sendiri. Jadi masalah ini hanya bisa diselesaikannya sendiri." Cao Fang, kau akan mati di tanganku. Dalam hati Cao Fang, kekuatan darah keturunan. Maaf, aku juga baru aja mendapatkannya. Lalu Cao Fang memunculkannya juga. Coba aja bunuh aku. Tidak. Cao Fang menyerang si pangeran dan dalam sekali serangan dia langsung terhempas. Pangeran ke-13. Pangeran yang hebat? Kurasa tidak. Pangeran salju ini yang memiliki darah keturunan dan senjata dewa bahkan dikalahkan oleh Cao Fang. Berapa banyak rahasia kekuatan yang masih dimiliki Cao Fang? Apakah dia terlalu kuat? Setelah kita kembali, beritahu orang-orang di klan kita harus memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Cao. Jangan sampai memprovokasi mereka. Orang yang memegang pangeran berkata, "Nah, dia nggak bermaksud kasar. Kau punya tangan yang kejam."
Hah? Dia ingin membunuhku, lalu aku nggak boleh melawan. Apakah itu karena dia adalah pangeran kekaisaran salju, sehingga dia bisa memperlakukan orang-orang di negaraku seperti anjing dan babi? Cao Fang, dia benar. Orang-orang negara kita gak mudah digertak. Bagaimanapun, Cao Fang mewakili kerajaan Liang, dan kami mendukungnya. Ini adalah perbatasan kerajaan Liang. Kau bodoh. Martabat kekaisaran gak bisa diprovokasi. Bagaimana kalau kau menerima serangan 3 telapak tanganku? Kalau kau gak mati, aku akan melupakan masalah ini. Ya Tuhan, pria ini ternyata Wuti bintang 3, dan pasti Cao Fang akan mati. Kau harus tahu, gak ada seorang Wuti di kerajaan Liang. Kekaisaran bersalju terlalu kuat. Di bawah serangan 3 telapak tangan, Cao Fang sekalipun gak mungkin selamat. Ling Er berkata, Cao Fang, jangan turuti kemauannya. Kau akan mati. Hentikan. Nan Kongling, kembali ke sini. Bagaimana bisa kau mencegah pertarungan seorang Wuti? Dalam hati si raja, kekuatan Cao Fang meningkat terlalu cepat. Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuhnya. Ling Er, tenang aja. Aku akan baik-baik aja. 3 telapak tangan. Aku akan menerimanya. Baiklah. Aku berjanji atas nama Kaisar bahwa kalau kau nggak mati oleh 3 telapak tangan, semua anggota klanmu tidak akan pernah terlibat. Apa kau pikir aku akan mati, ha? 3 telapak tangan, 3 palms. Itu adalah serangan 3 telapak tangan seni bela diri Li Yuanyi yang terkenal. 3 telapak tangan menyerang bersamaan. Dia nggak akan bisa bertahan. Berakhir, Cao Fang pasti mati. Lalu Cao Fang menggunakan skill Berserker tingkat 1, Bloodline tingkat 1, dan Ten Meridians Divine Sword. Kita melihat serangan mereka beradu. Dan di sini Cao Fang nggak apa-apa. Setelah 3 telapak tangan selesai, aku masih hidup dan baik-baik aja. Sepertinya levelmu cukup buruk. Cao Fang nggak mati. Bukan hanya nggak mati, dia sepertinya nggak terluka serius. Ya Tuhan, dengan kekuatan Wuchun, dia nggak mati dengan serangan 3 telapak tangan Wuti. Cao Fang pasti jenis pertama di kerajaan Liang. Hebat. Cao Fang selamat. Dalam hati si raja, dia belum mati. Gak mungkin. Jika aku membiarkannya terus berkembang, itu pasti akan menjadi masalah serius untuk orang-orangku. Oke, sangat bagus. Tentu saja, karena Cao Fang dapat menahan serangan 3 telapak tanganku, aku akan melupakan masalah ini. Aku masih memiliki sesuatu yang harus dilakukan, dan aku akan mengunjungimu lagi. Apakah ini akhirnya? Cao Fang mengalahkan pangeran bersalju. Kenapa aku merasa Li Yuanyi kebingungan? Iya, ada sedikit sesuatu sepertinya. Dalam hati Cao Fang, aku membenturkan pedang 10 nadi yang aku tingkatkan sepanjang waktu. Seharusnya Li Yuanyi merasakan efeknya sekarang. Tanpa diduga, seorang Wuchun benar-benar bisa melukaiku. Apa asal-usul anak yang bernama Cao Fang itu? Cao Fang berkata, Yang mulia, masalah sudah terselesaikan. Bisakah kita melanjutkan membahas urusan negara? Tentu saja. Yang ingin kita diskusikan tentang menaklukkan negara tetangga. Tetapi kemudian aku teringat dengan perkataan dari leluhurku. Jadi tunggu sebentar. Aku akan segera kembali. Rubah tua ini, pasti dia memiliki sesuatu yang disembunyikan dari kita. Aku harus mencari tahu. Aduh, aku nggak bisa mengontrol kekuatan dari Wuti. Patriark, ada apa denganmu? Cao Fang berkata, cepat bawa aku ke sebuah ruangan untuk aku memulihkan diri. Patriark, tunggu. Ternyata Cao Fang menahan lukanya sampai sekarang. Lagi pula, tadi adalah kekuatan rahasia seorang Wuti. Dia sangat hebat, mampu bertahan sampai sekarang. Oke, cukup. Aku baik-baik aja. Hah? Mendengar itu, mereka agak bingung. Patriark, apakah cedera Anda baik-baik aja? Patriark, apakah Anda hanya berpura-pura? Hehe, aku masih punya urusan yang harus aku lakukan sendiri. Kalian tunggu aku di sana. Dan Cao Fang pun langsung pergi. Kita melihat nih, Cao Fang sedang mengintai si raja, si Wuci, Nangkong Wuci, meninggalkan semua orang dan datang ke sini sendirian. Apa yang akan dia lakukan? Aku akan masuk dan melihat. Hah? Kenapa rubah tua Nangkong Wuci ini menghilang? Tempat apa ini? Ini adalah ruangan harta keluarga Nangkong. Haha, aku kaya. Lalu tiba-tiba Cao Fang nggak sengaja nyenggol satu emas tuh. Siapa itu? Gawat. Apa aku ketahuan? Dengan cepat Cao Fang masuk ke tumpukan emas-emas itu. Kita sekarang melihat si leluhur keluarga Nangkong, yaitu Nangkong Yumo. Hah? Dalam hati Yumo gak ada siapa-siapa. Apakah aku salah? Wuci bertanya, leluhur, apa yang terjadi? Gak apa-apa. Ingat apa yang aku katakan tadi. Kau harus membuat Nangkong Ling bersama pangeran bersalju. Tapi Cao Fang itu sangat kuat. Dia gak mati ketika menerima serangan 3 telapak tangan seorang Wuti. Mulailah dari membunuh orang terdekatnya dan juga keluarganya. Apakah aku harus mengajarimu tentang hal seperti itu? Ya, saya akan melakukan yang diperintahkan oleh leluhur. Wuci melanjutkan, leluhur, bagaimana dengan menyerang 4 negara yang berada di depan mata kita? Aku nggak peduli jika daerah ini dibagi ke klan tersebut. Aku selangkah lagi menuju Wuti. Biarkan mereka semua memuntahkannya. Cao Fang mendengar perkataan mereka. Dalam hati Cao Fang, mencoba membunuh keluarga aku. Sepertinya kalian ingin kubinasakan. Tapi sebelum itu, aku akan mulai dengan menarik bunga. Sistem, ubah semua yang ada di sini menjadi koin Supreme. Ting, menemukan harta Taemon, bisa ditukarkan 500 koin Supreme. Ting, menemukan harta akar naga, bisa ditukarkan 5.000 koin Supreme. Ting, menemukan harta bunga lotus api, bisa ditukarkan 8.000 koin Supreme. Baiklah, tukarkan semuanya.
Ketika orang tua itu mengetahui bahwa ruang harta keluarga sudah dijarah olehku, aku khawatir dia akan sangat marah. Baiklah, mari kita lihat berapa banyak yang sudah kutukarkan. Koin Supreme 113 juta. Salah. Cuma 1.138.800 poin atau koin Supreme. Hutang koin Supreme 100 juta. Player harus semangat dan wajib membayar hutang. Sialan, itu hanya koin Supreme. Kapan aku bisa membayar hutang 100 juta ini? Dalam hati Chow Fang, sepertinya tingkatan harta yang dikumpulkan oleh keluarga Nangkong masih terlalu rendah. Lain kali aku akan mencari kesempatan lain untuk pergi ke ruang harta kekaisaran bersalju. Pasti ada banyak sesuatu yang bagus di sana. Hehe, leluhur keluarga Nangkong pasti akan menjadi gila setelah melihat ruang hartanya dijarah olehku. Kita melihat Chow Fang kembali dengan digotong oleh Wan Yue dan juga Chang Cheng. Maaf, typo, Chang Feng. Chow Fang berkata, jangan katakan apapun tentang apa yang terjadi. Bilang aja nggak tahu. Baik, Patriark. Semuanya, saya sudah berdiskusi dengan leluhur saya. Dalam serangan terhadap 4 negara di depan kita, siapapun yang menghancurkan mereka, itu akan menjadi milik kalian. Tanah itu akan menjadi milik kita. Itu bagus. Ini adalah kesempatan untuk memperluas keluargaku. Siapkan kudanya, siapkan kekuatan kalian, dan kita akan pergi. Dalam hati Chow Fang, membiarkan orang-orang dari keluarga besar bertarung sampai mati dan kemudian menunggu leluhur menerobos Huti. Benar-benar rencana yang bagus. Lalu tiba-tiba, siapa itu? Beraninya menjarah ruang harta keluarga Nangkong. Aura ini adalah leluhur keluarga Nangkong. Apa? Ruang harta keluarga Nangkong dijarah? Siapa yang berani? Sialan. Biarkan aku mencari tahu siapa yang melakukannya. Aku pasti akan mengulitinya dan menghancurkan mayatnya. Wuci berkata, leluhur, apa yang terjadi? Bukankah ruang harta itu baik-baik aja ketika kita pergi? Setelah kita pergi, ruang harta itu dijarah. Gak ada orang luar yang keluar masuk istana. Jadi aku curiga pencuri itu sekarang masih ada di istana. Siapa yang tadi keluar dari ruangan ini? Chow Fang hanya diam. Orang yang kanan berkata, kami menunggu di sini. Semua orang bisa menjadi saksi satu sama lain, kecuali yang tengah menambahkan, hanya Patriark Chow yang keluar untuk mengobati cederanya. Yang kiri berkata, tapi dengan melihat keadaannya yang terluka, gak mungkin dia menjarah ruang harta. Iya kan? Lalu si leluhur Yumo datang ke si Chow Fang. Junior Chow, tunjukkan cincin penyimpanan Anda. Karena aku juga patriark keluarga Chow. Jika Anda meminta saya untuk memberikan cincin penyimpanan, aku akan memberikannya. Tapi apakah Anda gak menghormati patriark Chow ini? Hentikan basa-basi. Semuanya, jangan bergerak. Leluhur keluarga Nangkong, apa dia akan membunuhnya? Nangkong Yumo dikabarkan selangkah lagi menjadi Wuti. Meskipun Chow Fang dapat menahan 3 telapak tangan Wuti, jika pertarungan terjadi, dia pasti akan mati. Dan di sini adalah istana kerajaan. Keluarga Nangkong dijaga oleh pasukan barat. Sulit bagi Chow Fang untuk melawan. Junior, Anda nggak tahu harus melakukan apa. Ada 3 orang Chow di tahanan istana hari ini. Wan Yue bertanya, Patriark, apa yang harus kita lakukan? Chow Fang merespon, nggak perlu. Apakah Anda benar-benar ingin melihat apa yang ada di cincin penyimpanan milikku? Yumo merespon, itu benar. Karena yang paling dicurigai adalah kamu. Oke, maka aku akan menunjukkannya kepada Anda. Kita melihat Chow Fang mengeluarkan banyak sekali binatang. Itu! Ya Tuhan, apakah ini monster peminum darah yang bisa menyebarkan cacing iblis yang sangat beracun? Chow Fang sebenarnya menjinakkan monster seperti ini. Jika banyak semut meminum darah menyebar, seluruh kota ini pasti akan menderita. Ini buruk. Cepat lari! Tolong, jangan sini, menjauhlah! Chow Fang, cepat! Masukkan kembali semut peminum darah itu. Tetapi leluhurmu ingin melihat apa yang ada di cincin penyimpanan milikku. Sekarang kau ingin aku memasukkannya kembali? Itu nggak mudah. Chow Fang, apa yang kau inginkan? Sangat sederhana. Kau menjebakku sekarang, dan aku ingin kau juga merasakan kehilangan reputasi sepertiku. Nah, Chow Fang tangannya set duit kali ya. Set tuh jarinya tuh. Chow Fang, kau nggak tahu malu. Ruang harta keluarga Nangkong baru aja dijarah. Aku nggak peduli. Faktanya, harta yang dijarah itu tidak ada padaku. Dalam hati Chow Fang, sudah aku tukarkan di sistem. Kalian gak akan bisa untuk menemukannya. Bocah, aku akan memberimu 10 nafas. Kalau kau tidak memasukkan kembali semut peminum darah itu, aku akan membunuhmu sekarang. Ingin membunuhku? Kau bisa mencobanya, bandot tua. Hukuman kematian, Ten Meridians Divine Sword. Mereka berdua beradu serangan. Sangat kuat. Chow Fang bahkan bisa melawan Nangkong Yumo. Siapa yang akan menang? Dalam hati si Yumo dengan yang sangat kuat. Dengan yang sangat kuat? Kekuatan kali ya, kekuatan yang sangat kuat. Apakah bocah ini menggunakan roh pedang Tianqi? Apakah Anda ingin terus bermain? Aku akan menemanimu. Ya Tuhan, apakah kekuatan Chow Fang sebanding dengan Nangkong Yumo? Seorang menambahkan, enggak, aku merasa Chow Fang sedikit lebih baik. Ini terlalu mengerikan. Kita nggak bisa menyinggung Chow Fang di masa depan. Lalu si Yumo melemparkan cincin penyimpanannya. Terimalah, ruang harta kerajaan sudah dijarah. Hanya itu yang aku punya. Dan sekarang, tarik kembali monster semut itu. Oke.
Jadi ini udah berakhir. Dalam hati Cao Fang, wah, ada banyak hal yang baik di sini. Bocah tua ini memiliki pantat yang tebal. Leluhur, Yumo merespon. Gak perlu dikatakan, aku telah memutuskannya. Hei sayangku, kembalilah. Dalam hati Cao Fang, hahaha. Semut yang ditemukan di cincin penyimpanan mochi sangat mudah dikendalikan. Terima kasih, leluhur Nangkong. Ada urusan yang penting di klanku, jadi aku nggak bisa menemani Anda hari ini. Dalam hati Yumo, Cao Fang, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sekarang kita pergi ke pegunungan Moyun. Dalam hati entah siapa, Cao Fang kali ya. Semenjak lembah ajaib lahir di sini, banyak orang datang ke sini mencari kesempatan di tempat ini, dan tempat ini menjadi lebih ramai. Masa klan Cao selesai. Kali ini aku akan mencari jejak ayah tubuh ini. Cao Yuanwu melemparkan ayahku Cao Chan ke pegunungan Moyun. Aku harus mencari tahu apakah dia mati atau masih hidup sekarang. Orang yang kanan berkata, siapa itu? Beraninya pergi ke pegunungan Moyun yang lebih dalam, yang ditempati oleh iblis. Yang kiri berkata, dia bisa terbang di langit begitu kuat. Bahkan jika dia nggak bisa mengalahkan iblis, dia bisa mundur dengan mudah. Yang tengah menambahkan, aku nggak tahu. Bahkan iblis itu memakan Wuchun hidup-hidup. Lalu Cao Fang bertemu dengan seseorang atau sebuah monster. Hah? Itu adalah bunuh. Hah? Dalam hati Cao Fang, apakah seorang Wuchen, ya intinya seseorang dengan kultivasi lah, dengan sebuah tingkat. Tapi kan tingkatnya kan itu kan ada di deskripsi tuh sejauh ini. Dan Wuchen nggak ada, ya mungkin typo kali ya. Hah? Apakah seorang terkikis oleh energi sihir dan menjadi kehilangan akal sehatnya? Bagaimanapun, izinkan aku untuk membantumu. Dan Cao Fang langsung mengalahkannya dalam satu serangan. Sistem memberi selamat. Selamat kepada player Cao Fang sudah membunuh iblis dan mendapatkan 10 juta poin XP, 1 juta poin kekuatan sejati, 1 juta poin skill ilahi. Dan selamat kepada player Cao Fang mendapatkan 1 Demon Soul. Iblis tingkat Wuchong bintang 2 ini setara dengan nilai XP Wuchun bintang 1. Aku berharap akan ada lebih banyak lagi iblis yang datang padaku. Hei, tunggu, ini adalah dia dari Clan Swan. Apakah terjadi sesuatu di Clan Swan? Apakah Mucing Swan dia juga dia mendapat berita dari Clan Swan bahwa leluhurnya tiba-tiba mati, dan lalu Mucing Swan bergegas kembali. Cao Fang mengingat perkataan dari Ling sial, aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Istriku Mucing Swan, jangan khawatir tentang itu. Sekarang kita pergi ke lembah ajaib. Kita melihat di tengah adalah si Tu Cheng. Yang di kiri adalah penatua Clan Swan, Swan Xian. Yang kanan adalah penatua Swan, Swan Feng. Nah ini guys, si Tu Cheng yang ada tompel. Tompel. Huh? Seseorang datang, Swan Xian, Swan Feng. Bawahan ada di sini. Swan Feng, kau pergi untuk menangkap wanita itu. Tubuhnya adalah sumber energi untuk kita. Swan Xian, kau pergi untuk menangkap anak yang mengganggu. Iblis ingin menyaringnya menjadi boneka ajaib. Baik tuan. Mereka berdua pun langsung pergi. Hanya perlu menunggu waktunya. Dan ini hampir selesai. Kita melihat di situ ada Mucing Swan. Mucing Swan, kau dulu mengabaikan cintaku di Chongyi. Sekarang ketika aku mengubahmu menjadi iblis, kau akan menjadi putri yang paling setia untukku. Duar. Nona Yuxi, orang-orang yang ada di tangan tuanku gak akan bisa melarikan diri. Hei, jangan remehkan aku. Lalu dia menggunakan skill arai pembentukan, seorang arai master. Sayangnya kekuatanmu terlalu rendah dan hanya seorang Wuchun bintang 1. Hancurkan dia. Dalam hati si Nona Yuxi, sialan, apakah ini akhir dari hidupku? Tapi aku belum. Hahaha, rasakan ini. Lalu tiba-tiba seperti biasa, hancurkan. Hah? Siapa dia? Kita melihat Cao Fang maju menahan serangannya. Cao Fang berkata, jadi kau pemimpin kelompok iblis itu. Aku akan bertanya padamu, apa kau kenal dengan seorang wanita bernama Mucing Swan? Mucing Swan, siapa kau? Kenapa kau mencarinya? Dalam hatinya, baru aja aku mengeluarkan kekuatan dari seorang Wuchun bintang 8, tetapi dihancurkan dengan mudah olehnya. Anak ini gak sederhana. Haha, sepertinya kau belum mengerti situasinya. Di hadapanku, kau gak layak untuk bertanya padaku. Sepertinya kau udah bosan hidup, hah? Hati-hati, setidaknya dia adalah Wuchun bintang 7. Hah. Di mataku, Wuchun bintang 8 adalah seekor ayam. Sombong, aku akan mengirimmu ke neraka. Bukan begitu cara menggunakan tombak. Dalam hatinya, hahaha, tombak itu memadatkan setengah dari energiku. Anak ini berani menahannya dengan tangan kosong. Dasar bodoh. Dalam hati si Yuxi, dia mau menahan senjata itu dengan tangan kosong. Apakah dia udah gila? Berhenti. Dan Cao Fang berhasil menangkapnya. Apa? Ini gak mungkin. Astaga, dia benar-benar menangkapnya. Apa kekuatannya sudah mencapai tingkat Wuti? Ini senjatamu, akan kukembalikan. Tidak! Cao Fang melemparnya kembali. Oh, bagaimana mungkin? Dan akhirnya orang itu pun tumbang. Swan Xian, datanglah dan selamatkan aku. Kita melihat Swan Xian datang. Dalam hati Cao Fang, Swan Xian Chong,
Xuanxian, apakah dia? Xuanxian berkata, apa kau yang menyakiti Xuanfeng? Xuanfeng berkata, dia yang menyakitiku. Xuanxian, cepat bunuh anak ini. Apakah Anda Xuanxian Chong? Saya adalah suami Mu Qingxuan, Cao Fang. Kali ini saya datang untuk menyelamatkannya. Kau mengenalku? Siapa kamu? Berhentilah bermimpi. Meskipun kekuatanmu itu hebat, tetapi itu belum cukup untuk melawan dia. Aku sarankan kau pergi cepat. Oke, nih ada lagi nih guys, tingkatannya nih. Cuci tingkat pengumpulan Ci. Wuce bela diri pejuang. Oh nih Wuce nih. Wuce bela diri pejuang. Yang tadi tuh. Wuxi bela diri kesatria. Wuqiang bela diri umum. Wuwang bela diri raja. Wuhuang bela diri kaisar. Wuchun bela diri senior. Wuti bela diri tertinggi. Wusheng bela diri santo. Wushen bela diri god. Oh oke. Wusheng sama Wushen beda ternyata. Ini dari translatornya ya. Bisa dilihat tuh di bawah tuh. Kalau salah silahkan koreksi. Lalu Cao Fang memunculkan skillnya Berserk tingkat 1 dan juga belat lainnya. Bagaimana dengan ini? Dalam hati si Xuanxian, kekuatan semacam ini hampir sebanding dengan Wuti. Apakah dia benar-benar mampu? Senior, aku nggak akan pernah pergi dari sini sebelum menyelamatkan Mu Qingxuan. Aku mohon kepada Anda untuk membantuku. Mu Qingxuan sangat beruntung. Selama ini dia selalu menderita. Xuanxian, apa yang sedang kau lakukan? Apa kau lupa perintah Tuan? Cepat bunuh bocah itu. Baiklah, aku akan membunuhmu. Dan Xuanxian langsung membunuhnya. Kau. Dalam hati Cao Fang, untungnya aku memenangkan pertaruhan ini. Di sampingku ada Xuanxian yang memiliki kekuatan yang cukup tinggi dan dia juga belum sepenuhnya kehilangan akal sehatnya. Waktu kita hampir habis. Kalau kau ingin menyelamatkan Mu Qingxuan, kau harus cepat. Dia sedang dipemberdayaan oleh orang itu dengan kekuatan iblis. Jadi ayo cepat. Baiklah, ayo cepat. Lalu tiba-tiba, tunggu, apakah Anda bisa mengantar saya pulang? Lalu situ memberitahu, Ting, selamat, kepada player Cao Fang telah memicu misi untuk mengawal Yuxi pulang. Aku mendapat misi. Aku akan melihat apa isinya. Tujuan misi, temukan di mana letak kekuatan Yuxi dan mengawal pulang dengan aman. Tingkat misi SSS. Terima, tolak. Dalam hati Cao Fang, anjir, ini adalah pertama kalinya misi tingkat SSS muncul. Meskipun ini pasti gak akan mudah, semakin tinggi kesulitannya, maka semakin besar hadiahnya. Aku akan menerima misi ini. Terima, Cao Fang berkata. Kalau begitu, kau harus ikut denganku dulu untuk menyelesaikan masalah. Dan kemudian, aku akan membantumu. Yuxi merespon. Baiklah, terima kasih banyak. Kita melihat si Tu Cheng lagi berkultivasi. Hah? Udah bosan hidup? Berani sekali muncul di hadapanku. Xuanxian, kau berani mengkhianatiku. Aku akan membunuhmu. Kita melihat datang juga bersama Cao Fang dan juga si Yuxi. Qingxuan ada di bawah. Tetapi kalau kau ingin menyelamatkannya, kau harus melawan pasukan iblis. Bajingan ini yang sudah menghancurkan Mu Qingxuanku. Cao Fang, kalau kau bisa, tolong bunuh dia. Maksudnya menghancurkan tuh kayak mau dirubah, akan dirubah menjadi iblis. Bukan yang lain ya. Percayalah, aku akan menyelamatkan Mu Qingxuan. Aku ingin tahu seberapa kuat iblis ini. Si Tu Cheng berkata, Cao Fang, itu kamu. Surga mendengarkanku dengan mengirimkanku ke hadapanku. Siapa kamu? Aku adalah satu-satunya garis keturunan yang selamat dalam klan situ yang telah kau hancurkan. Nah, kalau nggak inget tuh yang pertama muncul di chapter 34 tuh, yang gue bilang dulu, yang dia kebar pembunuh buat nyewa si Cao Fang. Nah, Cao Fang buat nyewa si bar pembunuh buat ngebunuh Cao Fang. Nah, itu baru bener. Giok komunikasi situ Hauche terbang ketika dia mati. Apakah itu yang memberitahumu kau berubah menjadi iblis? Sangat kebetulan sekali. Aku akan mengirimmu ke neraka dan bersatu kembali dengan keluargamu. Ketika troll itu lahir, aku akan sangat beruntung mendapatkan setetes darahnya. Kekuatanku gak hanya meningkat pesat, tetapi tubuhku juga bisa beregenerasi. Aku bisa membunuhmu semudah membunuh seekor semut. Xuanxian berkata, aura ini, dia telah mencapai ranah setengah wuti. Yuxi berkata, ya Tuhan, apakah Cao Fang bisa melawannya? Hahaha, sampah tetaplah sampah. Meskipun kau mendapatkan darah troll, itu hanya sampah yang sedikit kuat. Cao Fang, kau akan mati olehku hari ini. Lalu dia menyerang ke arah Cao Fang, dan Cao Fang juga menyiapkan serangannya. Mereka berdua beradu serangan. Siapa yang menang? Sangat kuat. Apakah ini pertarungan antara orang yang kuat? Tapi ternyata si Tu Cheng terhempas mundur. Jalan, aku gak pernah rela. Aku sudah mengatakan sampah tetaplah sampah. Di hadapanku, klan situmu itu akan selalu kalah olehku. Bagus, Cao Fang menang. Akhirnya, balas dendam klan Xuan terbalaskan. Ini adalah Cao Fang, aku emang gak bisa membunuhmu, tetapi kau gak bisa menyelamatkan Mu Qingxuan. Dia telah berubah menjadi iblis olehku. Kita melihat Mu Qingxuan berubah menjadi iblis kayaknya. Sialan! Tidak! Ini sudah berakhir. Mu Qingxuan, enggak, aku harus menyelamatkannya dengan semua yang aku miliki. Sistem, apa yang bisa menyelamatkan Qingxuan? Sistem memberitahu, pergi 1000 mil ke timur. Qingxuan, ikuti aku.
Aku bisa menyelamatkanmu. Kita melihat Qing Xuan maju dan menyerang ke arah Cao Fang. Dan Cao Fang menerima serangannya. Sial, Qing Xuan, dia dikendalikan oleh energi iblis. Dan dia hampir kehilangan akal. Dia nggak akan mendengarkan perintahmu. Oh, aku punya cara. Lalu si Yuxi memunculkan sebuah arai untuk menahan si Qing Xuan. Mungkin arai gravitasi ya, karena mendorong Qing Xuan ke tanah. Qing Xuan, bagaimana keadaannya? Dia baik-baik aja. Tetapi aku hanya bisa menekan energi iblis sementara di tubuhnya. Dan sekarang aku serahkan padamu untuk menyelamatkannya. Itu bagus. Kau akan ikut denganku sebentar. Aku tahu di mana ada sesuatu yang bisa menyelamatkan Qing Xuan. Kita melihat ternyata si Tu Cheng belum mati. Pergilah ke neraka. Dia menyerang ke arah Qing Xuan sangat cepat, nggak bisa dihentikan. Gawat. Cao Fang, aku nggak bisa membunuhmu, tapi aku akan membunuh kekasihmu. Tidak. Lalu siapa namanya? Si Tu Cheng menyerang ibunya Mu Qing Xuan, Xuan Xian. Gue nggak tahu itu ibunya atau bukan. Intinya Xuan Xian lah. Sial, matilah kau. Dan Cao Fang akhirnya berhasil membunuhnya. Enggak, jangan mati. Saudara Cao, kemari dan lihat. Senior, bertahanlah. Aku akan mencari obat dan menyelamatkan Anda. Gak perlu, aku mungkin harus mati seperti ini. Tetapi Qing Xuan, senior, percayalah padaku. Aku pasti akan menyembuhkannya. Itu bagus. Dan akhirnya Xuan Xian pun mati. Dan kita melihat Cao Fang menggendong Mu Qing Xuan. Yuxi berkata, banyak kabut, tetapi saudara Xiong, sepertinya dulu ada yang tinggal di sini. Iya, kita akan mencari di sekitar sini. Melihat apakah ada bahan khusus. Lalu Cao Fang membuka pintu dari gubuk tadi. Nih, gubuk ini nih. Nih. Dalam hati Cao Fang, menurut sistem, apa yang bisa menyelamatkan Qing Xuan ada di sini. Tetapi di mana itu? Kita melihat ada sebuah giok rusak. Hah? Ini kenapa data yang tersisa di giok ini membuatku merasa terhunung. Data apa? Darah kali ya? Darah mungkin ya. Kenapa darah yang tersisa di giok ini membuat aku merasa terhunung? Apakah itu ayahku? Cao Cao meninggalkan ini. Apakah dia pernah tinggal di sini? Tapi kemana dia pergi? Apa yang terjadi dengan noda darah di pecahan batu giok ini? Apakah terjadi sesuatu padanya? Yuxi berkata, saudara Cao, cepat keluar. Aku menemukannya. Itu bagus. Saudara Cao, lihat di sana. Hah? Itu adalah ting. Sistem muncul nih. Selamat, player Cao Fang telah menemukan harta tingkat dewa yang belum matang. Black Lotus Demon. Ya, cuma Inggrisnya Demon. Ya, kalau kalian nyebutnya Demon ya bebas. Dalam hati Cao Fang, harta ini tingkat dewa. Jika benar-benar matang, bukankah ini tingkat dewa supreme? Ini setidaknya bernilai miliaran koin. Gak menyangka ada harta di sini. Saudara Cao, Black Lotus Demon ini dapat menghilangkan roh jahat dan saudari Qing Xuan dapat diselamatkan. Cao Fang pergi dan berkata, oke, kau tolong jaga Qing Xuan. Biarkan aku melihat apakah aku bisa mengambilnya. Baik, setelah Black Lotus menghilangkan Chi Iblis Qing Xuan, Lotus Demon yang tersisa juga bisa ditukar. Setidaknya 1 miliar koin supreme. Tapi tiba-tiba muncul sebuah monster yang menyerang Cao Fang. Dan Cao Fang terhempas. Kita melihat monsternya sangat besar. Ya Tuhan, kenapa ada hal seperti itu di sini? Sialan, siapa yang menyerangku? Loh, tunggu. Sepertinya ada sesuatu yang gak beres nih. Ternyata Cao Fang tepat di depan mulut si monster. Saudara Cao, itu adalah bis kuno yang melindungi Black Lotus Demon. Meskipun masih muda, dia sudah sebanding dengan Wuti bintang 5. Larilah. Gak mungkin. Qing Xuan membutuhkan Black Lotus Demon untuk menyelamatkannya. Aku gak bisa melarikan diri begitu aja. Kita melihat si monster menyerang lagi. Siapa yang lebih kuat? Oke, sini. Coba siapa yang lebih kuat? Tem Meridian's Divine Sword. Bunuh dia. Dan juga Cao Fang menggunakan skill Berserk yang tingkat 1. Dan mereka berdua beradu serangan. Cao Fang terhempas mundur. Saudara Cao, apa Anda baik-baik aja? Aku baik-baik aja, tapi dia seharusnya terluka olehku. Kita melihat si monster terkena serangan dari Cao Fang. Dalam hati Yuxi, satu serangan menghantam binatang kabut yang sebanding dengan Wuti bintang 5. Saudara Cao sangat kuat, bahkan dia lebih menakutkan daripada jenius terkuat di dalam klanku. Sialan. Ayo kemari, kita melihat si monster tangannya tuh ke arah si Black Lotus. Gawat. Binatang kabut itu akan mengambil Black Lotus Demon. Lalu Cao Fang menggunakan skill langkah peri. Hentikan, atau aku akan membunuhmu. Sial, sudah terlambat. Tidak! Kita melihat tangannya hampir sampai. Tapi tiba-tiba lotusnya bersinar dan si monster gagal untuk mengambilnya. Hah? Apa yang terjadi? Akhirnya aku bisa transformasi. Ting! Sistem memberitahu nih, Black Demon Lotus telah sepenuhnya matang dan berubah menjadi harta supreme tingkat dewa. Ting! Perubahan internal telah terdeteksi di Black Demon Lotus, mengancam player ke tingkat kehancuran. Silakan tinggalkan tempat ini secepatnya. Dalam hati Cao Fang, aura yang sangat mengerikan. Aku harus lari atau aku akan mati. Padatkan. Lalu kita melihat si Black Demon Lotus memadatkan seperti kekuatan. Aku harus lari. Itu akan meledak. Cepat lari dan bawa Mu Qing Xuan. Sudah terlambat. Lalu akhirnya blokir itu. Bloodline
buka sepenuhnya. Dan akhirnya barang tadi pun meledak. Kita melihat untungnya Cao Fang berhasil kabur. Aku selamat berkat lingkaran Yuxi. Dia membiarkanku masuk dan menghindari ledakan. Loh, di mana Yuxi dan Mu Qingxuan? Tiba-tiba muncul nih yang monster tadi di sebelah Cao Fang. Ting, selamat kepada player menemukan binatang berkabut di tahap menengah yang mengalami cedera serius. Apakah Anda ingin menangkapnya? Dia juga selamat, tetapi mendapatkan luka yang serius dan sekarang kembali ke bentuk aslinya. Aku udah gak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Kau hanya memiliki dua pilihan, menyerah atau mati. Dari singa jadi anjing ya guys. Sangat bagus. Dapatkan binatang itu. Dan akhirnya Cao Fang menangkapnya. Ting, selamat kepada player Cao Fang telah menaklukkan binatang kabut tahan menengah, mendapatkan 60 juta XP, 6 juta poin kekuatan sejati, dan 6 juta poin skill ilahi. Akhirnya setelah menaklukkan binatang kabut, kekuatanku meningkat. Lalu kita melihat Yuxi jatuh. Dengan cepat, Cao Fang langsung menangkapnya. Hati-hati, Yuxi, apa kau baik-baik aja? Di mana Qingxuan, saudara Cao? Saudari Qingxuan dibawa pergi oleh sosok yang berada di Black Demon Lotus. Cepat dan selamatkan dia. Apa? Kapan itu terjadi? Bukankah dia bersamamu? Yuxi menjelaskan. Di dalam ruangan kehampaan tadi. Maaf, saudara Cao, dia terlalu kuat. Aku nggak bisa menghentikannya. Jangan salahkan aku. Jika sesuatu terjadi pada Qingxuan, bajingan itu akan menerima akibatnya. Lalu tiba-tiba menerima akibatnya. Sungguh, nada yang sangat sombong. Kita melihat orang ini adalah Tantai Miaoke. Qingxuan, bagus, kau baik-baik aja. Cao Fang, aku baik-baik aja. Sepertinya dia menyelamatkanku. Tubuhnya sangat cocok untuk meneruskan kultivasiku. Aku yang sekarang hanya berubah menjadi jiwa. Hanya tubuhmu yang bisa menahanku. Jadi aku akan meminjam tubuhmu untuk melewati batas dan kembali membentuk tubuhku. Aku juga akan menerimamu sebagai muridku. Gak mungkin, Qingxuan gak bisa pergi denganmu. Dasar bodoh. Mu Qingxuan sangat beruntung karena tertarik kepadanya. Secara pribadi, aku akan membimbingnya, dan dalam 1000 tahun dia akan bisa berdiri di puncak dunia seni bela diri. Siapa yang tahu apa yang kau katakan itu benar atau salah? Bagaimana kalau kau membawa istriku pergi dan menangkapnya? Bagaimanapun, aku nggak akan pernah membiarkanmu membawa Qingxuan. Aku akan tetap membawa dia pergi. Apa kau bisa menghentikanku? Bisa menghentikanmu atau tidak? Aku akan tetap mencobanya. Dalam hati Cao Fang, kartu pemanggil ini adalah kartu terkuat yang pernah aku miliki. Dalam hati Miaoke, sepertinya ada beberapa hal aneh pada anak ini. Sistem memberi selamat. Ting, selamat kepada player karena menggunakan kartu pemanggil karakter muda bernama Huaxiong Wuti bintang 9. Huaxiong, keluarlah. Kita melihat ada pintu nih. Menegangkan. Kita melihat ada sebuah pedang membelah pintunya dan pintunya terbuka. Huaxiong memberi hormat. Apa perintah tuan? Cao Fang berkata, cepat pergi selamatkan istriku Mu Qingxuan. Jika ada yang menghalangimu, bunuh aja. Huaxiong menerima perintah. Meskipun kekuatanku menurun, bahkan kekuatan Black Demon Lotus tingkat 9 juga menurun menjadi tingkat 3. Meskipun seorang Wuti bintang 9 gak bisa mematahkan seranganku. Mati! Huaxiong menyerang ke arah si Miaoke. Apa? Serangan penuh Wuti bintang 9 gak bisa menembus pertahanannya. Dan akhirnya si Huaxiong diserang. Enyahlah, tuan, Huaxiong tidak kompeten. Ting, pahlawan yang Anda panggil Huaxiong terbunuh oleh Tantai Miaoke. Pemain Cao Fang mendapat sedikit kebencian. Ting, selamat kepada player Cao Fang karena membuka misi balas dendam. Tugas misi, membunuh Tantai Miaoke atau menaklukkan Tantai Miaoke. Tingkat misi SSS. Waktu misi 2 tahun. Quest, menghancurkan Demon Black Lotus. Hadiah misi, mendapatkan 12 Black Lotus untuk meningkatkan kultivasi. Skill ilahi, Hufeng, kartu pembunuh gak terbatas. Dalam hati Cao Fang, aku telah membuka sebuah misi, tetapi kekuatanku saat ini gak bisa menyelesaikannya sama sekali. Apakah aku harus membiarkan dia membawa istriku begitu aja? Cao Fang, lebih baik kau pergi. Tinggalkan aku sendiri. Terima kasih untuk semua yang sudah kau lakukan untukku. Jika kita bertemu lagi, aku berjanji akan menjadi istrimu. Enggak, aku ingin kau menjadi istriku yang sesungguhnya hari ini. Lalu Cao Fang maju menggunakan skill 10 Meridians Divine Sword. Tapi dengan mudah, si Miaoke menghancurkan serangannya. Mimpimu terlalu besar. Dan Cao Fang terhempas karena serangannya. Saudara Cao Fang berkata, kau, ayo lanjutkan. Aku gak akan membiarkanmu membawa Qingxuan. Bocah yang menjengkelkan. Lebih baik aku membunuhmu. Dalam hati Cao Fang, energi yang kuat. Aku mungkin akan langsung mati jika terkena serangan ini. Aku harus segera menghindarinya. Mati! Hentikan! Lalu tiba-tiba, Mu Qingxuan memegang sebuah belati dan langsung menodongkan ke lehernya sendiri. Apa yang ingin kau lakukan? Aku akan menuruti keinginanmu. Tapi kau gak boleh menyakiti Cao Fang. Kalau tidak, aku akan bunuh diri. Sehingga kau gak bisa meminjam tubuhku. Aku gak menyangka kau begitu menyayangi bocah itu. Baiklah, kalau kau pergi denganku, aku akan membiarkan bocah bodoh itu pergi. Istriku!
Jingxuan, kau nggak boleh pergi dengannya. Maaf Cao Fang, kalau kau memberikan aku kesempatan, aku pasti akan memilih untuk tinggal bersamamu di kota Yishui. Kalau kau ingin bertemu Jingxuan lagi, maka ikutlah dalam pertarungan surga 2 tahun kemudian. Tapi kau mungkin udah mati ketika waktu itu tiba. Dalam hati Miaoke, aku sudah menyuntikkan energi iblis ke dalam tubuh Cao Fang dan dia pasti akan mati. Pertarungan surga Tantai Miaoke. Jingxuan, tunggu aku. Dan akhirnya Cao Fang pun kembali. Kita melihat Cao Fang sedang membuat pil kali ya untuk mengobati lukanya mungkin. Terima kasih Master Pavilion sudah menyembuhkanku dengan pil abadi. Dalam hati Cao Fang, aku gak menyangka tunggu kecil yang menghalangi iblis Tusen pada hari itu ternyata milik Master Pavilion. Orang tua ini enggak sederhana. Kau adalah penatua Pavilion tanpauku. Itu sudah seharusnya. Tetapi ada energi iblis aneh di tubuhmu. Bahkan dengan Fire Wushan River milikku gak bisa menghilangkannya. Cao Fang merespon, gak apa-apa. Aku punya cara sendiri untuk mengatasi hal ini. Anda adalah pelindungku. Dan Anda juga bukan hanya untuk menyembuhkan lukaku aja. Iya kan? Benar sekali. Apa kau masih ingat bahwa orang tua ini pernah berbicara padamu dan memintamu untuk membantuku? Jika emang Master Pavilion mengatakan tidak apa-apa, jika aku mampu melakukannya, aku tidak akan menolaknya. Orang tua ini ingin kau pergi ke Ruins World Battlefield di dunia kecil untuk mengambil sesuatu untuk orang tua ini. Hah? Reruntuhan dunia medan perang? Dunia kecil? Tempat apa itu? Reruntuhan dunia medan perang pada dasarnya adalah dunia kecil, dibagi menjadi reruntuhan kecil, reruntuhan sedang, dan juga reruntuhan besar berdasarkan luasnya, Qi, dan kekuatan di dalamnya. Yang terkuat di dunia kecil antara Wusheng dan Wushen. Oh ya guys, nih, gue kasih updatean lagi nih. Jadi Wusheng sama Wushen itu beda ya guys. Nih, nah ini screenshotnya, updatean terbaru. Nah itu gue bikin deskripsi lagi deh. Nih, gue tulisin, gue tambahin satu lagi. Jadi ada Wusheng sama Wushen, itu beda. Dalam hati Cao Fang, bukankah ini seperti dalam game yang tidak ada sebelumnya? Aku harus meningkatkan kekuatanku sekarang. Cao Fang, kalau kamu nggak mau, orang tua ini nggak akan memaksa. Cao Fang merespon, aku bersedia. Apa yang harus kulakukan? Katakan aja, sebanyak mungkin. Orang tua ini nggak memilih orang yang salah. Baiklah, dengarkan aku. Ting, player Chow mendapat misi +1, +2, +3. Aku ingin kamu bla 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 bla, semua disebutin. Si kakek melanjutkan. Baiklah, karena masalah itu, aku tidak akan mengganggumu. Ketika kau siap pergi, datanglah kepadaku. Yuxi berkata, Saudara Cao Fang, aku nggak akan mengganggumu istirahat. Baiklah, Tuan NPC. Enggak, Master Pavilion, hati-hatilah. Datang lagi lain kali. Tuan NPC. Dan Yuxi, kau juga hati-hati di jalan. Sistem, munculkan lagi misi yang aku terima. Kita lihat nih. Misi 1, tujuan misi, dapatkan 10 tetes Tree Heart Source Liquid di tempat di mana sumber Spirit Tree berkumpul. Hadiah misi, 10 miliar poin XP, kartu pemanggil, jimat penghancur tingkat menengah, dan pil surgawi. Tingkat misi A. Misi 2, tujuan misi, mengantarkan surat cinta dari Kushun untuk istrinya di Ruins World Battlefield. Hadiah misi, skill ketiga, Nine Yang Heaven Burning tingkat pertama, Burning Yang Spirit Fruit tingkat misi B. Misi ketiga, kita lihat nih, tujuan misi, pergi ke Ruins World Battlefield mencari bahan-bahan Immeasurable Constant Sand, Earth Core Fire, 9 Nether Water. Hadiah misi, Golden Body lapis ke-1, Huge Color Glass Sun Fruit, kartu pemanggil, Fire Ice Beheading Heaven Blade. Tingkat misi S. Gila. Begitu banyak barang bagus. Selama tugas selesai, barang itu menjadi milik tuan muda ini. Ngomong-ngomong, aku juga mendapat hadiah setelah membunuh si Tu Cheng. Aku belum pernah memeriksanya di sistem hadiah yang aku terima. Ting! Selamat kepada player Cao Fang telah membunuh si Tu Cheng dan mendapatkan 1 miliar poin XP, 100 juta poin kekuatan sejati, 100 juta poin skill ilahi. Kayaknya angkanya gede banget nih, 1 miliar, 100 juta. Tapi kayaknya nggak kuat-kuat ya MC kita ya. Kuat sih, cuma maksudnya tiba-tiba nemu musuh yang deng, kuat banget gitu. Sampai MC kita nggak berkutik. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Kan biar ada serunya gitu. OP tapi nggak OP. Ngerti nggak? Nggak ngerti? Ya udah. Sama, gue juga nggak ngerti. Yo, lanjut. Selamat kepada Cao Fang mendapatkan skill Demon Fist. Selamat kepada Cao Fang mendapatkan 10 miliar jiwa iblis meliputi bendera. Roh Kaisar 1, jiwa iblis 100.000. Selamat kepada Cao Fang karena sudah meningkat menjadi Wuchun bintang 9. Ada skill lain, ini hebat. Apakah kekuatan Wuchunku terbangun? Skill Demon Fist, tingkat dewa, XP 0 per apa nih? 0-nya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 miliar. XP-nya 0 per 1 miliar. Info untuk jiwa, semakin kuat keberanian,
semakin besar kekuatan serangan. Anda bahkan bisa bertarung di tingkat yang lebih tinggi. Catatan, skill ini membutuhkan energi sebagai fondasi. Hahaha. Tuhan membantuku. Awalnya, aku ingin sistem membantuku mengusir iblis. Jadi aku bisa menyimpan koin supreme. Oke, berarti jika aku menggunakan ini, mungkin situ dalam 3 serangan bisa membunuhnya. Untuk semua yang berkaitan dengan berbagai macam jiwa, dibutuhkan 10 miliar jiwa untuk mencapai tingkat yang tertinggi. Untuk membunuh makhluk itu, aku nggak bisa. Sebelum meninggalkan kerajaan ini, aku harus membantu meningkatkan kekuatan orang-orang seperti kakek. Jadi akan lebih tenang meninggalkannya. Lalu kita sekarang pergi lagi nih di atas Bukit Moyun. Cao Fang, aku akan membuka paksa lintasan. Kalau kau satu orang itu, hah? Apa nih? Satu orang? Oh, membawa. Kalau kau membawa satu orang itu, mungkin akan terjadi gangguan. Apa kau yakin membawanya masuk? Ternyata, Cao Fang membawa Yuxi. Cao Fang berkata, aku sudah berjanji untuk mengantarnya pulang. Aku akan menepati janjiku. Saudara Cao, terima kasih. Dan akhirnya, si Pak Tua memaksa membuka lintasan. Masuklah ke dalam cahaya itu. Aku nggak bisa menahan lebih lama. Baik. Dan akhirnya, mereka berdua pun pergi ke cahaya itu. Kita melihat ternyata mereka berhasil sampai ke Ruins World Battlefield. Nah, sistem Ting Ruins World Battlefield Dungeon aktifkan. Sistem mendeteksi player Cao Fang memasuki reruntuhan kecil 5 Elements Ruins World. Sejak player pertama kali masuk Ruins World Dungeon, player dapat memiliki kesempatan untuk secara acak mengubah tingkat kesulitan dungeon. Peta dunia reruntuhan bintang 5. Kita melihat nih ada kayak apa nih, spin roulette ya, roulette. Tulisannya ada biasa, sederhana, sulit, elit. Waduh, HP elit kuota sulit. Beda. Sulit, elit, neraka, dewa perang, mimpi buruk, elit. Ya udah, muter dah, intinya itu. Itu ada 2. Berarti itu untuk menentukan tingkat kesulitan dari dungeonnya. Sial, roulette lagi. Apa nggak ada cara lain? Sistem mendengar itu, sistem langsung bikin opsinya sendiri. Baiklah, sistem akan secara otomatis memilih tingkatan yang cocok dengan player, yaitu tingkat dewa perang. Hey, aku hanya bercanda, jangan menganggapnya serius. Untung aja aku sudah mengaktifkan atribut Wuchun bintang 9. Kita akan melakukannya dengan kesulitan yang rendah. Nah, kita lihat, ternyata Cao Fang spin roulette dan dapatnya berhenti di neraka. Kesulitan tingkat neraka. Sistem berkata, Ting player Cao Fang mendapatkan kesulitan tingkat neraka dengan peluang bertahan hidup 10%. Player diminta untuk bersiap dan akan memasuki Ruins World Battlefield dalam 5 detik. Hei, tunggu, aku belum siap. Dan akhirnya mereka berdua masuk. Lalu di dalam kita melihat nih, ada 2 kubu dan juga seekor singa. Kita melihat dari kubu putih yang tengah nih, yang ngomong yang megang pedang, dia adalah Cai Cheng dari perguruan pedang Tianhe. Liru, Fire Cloud Vine di gua ini pertama kali ditemukan oleh kita. Apa maksud kalian? Dari The Ghost King Cave. Kita ngeliat yang megang belati di tengah ini, yang wanita, dia adalah Liru, The Ghost King Cave. Sebenarnya kami melacak singa api raksasa ini, tapi aku juga tertarik dengan Fire Cloud Vine. Liru, apa kau cari mati? Hah? Ingin membunuhku? Apa kau layak? Ini masalah besar. Bajingan gua raja hantu. Kalian selalu membuat kita kesal. Terakhir kali, aku pergi mencari harta dengan beberapa saudaraku. Aku diganggu oleh bajingan ini. Pemimpin mereka, Liru Wuti bintang 1. Begitu juga saudari Cai Cheng. Jangan takut pada mereka. Serang itu. Saudara Liru, Fire Cloud Vine adalah harta langka. Kita harus mengambilnya. Di Ruins World Battlefield, yang kuat akan melahap yang lemah. Hajar siapapun yang mencoba untuk membawa Fire Cloud Vine. Pedangku udah kelaparan nih. Lalu tiba-tiba, sialan, dasar sistem penipu. Cao Fang tiba-tiba jatuh dari atas. Hei, siapa itu? Apakah itu bala bantuan dari pihak lain? Lalu Cao Fang langsung jatuh. Duar. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana bisa seseorang jatuh dari langit? Siapapun dia, jatuh dari ketinggian seperti itu, dia pasti mati. Belum tentu. Aku sudah mendengar bahwa ada sekte pemurnian tubuh di Ruins World Battlefield dan mereka memiliki metode latihan khusus untuk melompat dari tebing. Ternyata Cao Fang jatuh ke singa yang tadi tuh. Hah? Apa yang aku tabrak? Kenapa ada sesuatu yang empuk di bawah pantatku? Ting, selamat kepada player Cao Fang membunuh Giant Lion tier 7. Tahap awal mendapatkan 300 juta poin XP, 30 juta poin kekuatan ilahi, dan 30 juta poin skill ilahi. Selamat kepada player Cao Fang mendapatkan Fire Element Beast Core tingkat 7. Selamat kepada player Cao Fang mendapatkan esensi darah Flame Giant Lion. Hah? Aku membunuh Giant Lion tingkat 7 tahap awal. Aku ini adalah tuan muda yang selalu memiliki keberuntungan yang tinggi. Liru, aku nggak tahu dari mana orang ini berasal. Dia mengambil keuntungan dari kita berdua. Bagaimana jika kita membunuhnya bersama-sama? Aku juga berpikir seperti itu. Kita bunuh dia dulu, lalu kita bertarung lagi. Aku adalah dewa kematian
yang akan mengirim kalian ke neraka. Lalu seseorang dari sekte yang mana nih? Yang hitam, yang The Ghost King Cave. Itu sekte bukan sih? Gue nggak tahu sih. Itu The Ghost King Cave itu Mimin nggak tahu ya. Itu sebuah sekte atau nama atau julukan dari pemimpin si Liru. Tapi intinya yang pakai baju hitam dari sekte hitam maju dia. Wuchun bintang 9 berpura-pura kuat di depan kita. Ayo kita serang bersama-sama. Pergilah ke neraka. Karena kau ingin cepat mati, aku akan mengabulkannya. Lalu Cao Fang menggunakan skill Ten Meridian Divine Sword untuk menyerang mereka semua. Hah? Semuanya mati? Bagaimana mungkin? Hanya dengan satu serangan, semuanya mati. Dia manusia atau iblis? Selanjutnya, giliran kalian berdua. Cai Cheng berkata, Liru, bekerja samalah. Jika tidak satupun dari kita akan selamat. Liru membalas, baiklah, aku akan menghitung dari 3. Dan kita akan menggunakan serangan terkuat untuk menyerangnya bersamaan. 3, 2, 1. Dengan cepat, mereka berdua kabur. Sialan, aku tahu wanita jalang ini gak bisa diandalkan. Siapa yang gak tahu apa yang kau pikirkan dan ingin menipuku? Sangat menarik, wanita seperti jarum saling mengkhianati. Kalian pikir bisa kabur dari sini, ha? Hei, jangan kejar aku, kejar aja wanita jalang itu. Lalu Cao Fang langsung membunuhnya. Ini adalah kenapa mengejarku dulu? Karena aku membenci orang-orang dari sekolah pedang Tianhe. Dan akhirnya Cai Cheng pun mati. Bagus, orang itu pergi mengejar wanita itu. Aku selamat. Lalu tiba-tiba, hei, apakah udah cukup berlarinya? Apa? Ternyata Cao Fang berhasil mengejarnya. Kau pikir kau udah melarikan diri, ha? Kau bagaimana mungkin? Bukannya kau sedang mengejar Cai Cheng? Bodoh. Tunggu. Kau nggak bisa membunuhku. Ini adalah token perburuan hantu selama 10 hari. Kalau kau membunuhku, kau akan diburu oleh hantu dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Ting! Muncul nih sistem. Selamat kepada player Cao Fang telah memicu misi bertahan hidup dengan waktu terbatas. Persyaratan misi bertahan hidup dalam 10 hari dari perburuan hantu. Tingkat misi A. Hadiah misi basi kultivasi secara langsung meningkat 1 tingkat. Dalam hati Cao Fang naik 1 tingkat, maka aku menjadi Wuti. Hadiah ini sangat bagus. Biarkan aku pergi. Aku akan membuat sumpah surga dan gak akan membalas dendam padamu. Jika tidak, aku mati dan kau tidak akan hidup tenang. Maaf. Lalu Cao Fang langsung menyerangnya. Kau, kenapa? Kau? Aku hanya ingin merasakan seperti apa dikejar ribuan hantu. Orang gila. Dan kita melihat nih, si token tadi memunculkan sebuah cahaya. Ting! Player Cao Fang harap berhati-hati. Perburuan hantu 10 hari resmi dibuka. Silakan coba untuk tetap hidup. Kita melihat nih di kepala Cao Fang kayak ada semacam mark, kayak petanda gitulah. Bukankah ini status nama merah dalam game? Aku nggak tahu seberapa kuat disebut hantu itu. Tetapi dengan adanya benda itu di sini, aku nggak perlu khawatir. Dalam hati Cao Fang, Yuxi nggak tahu kemana dia diteleportasi. Dia pasti nggak ada hubungannya dan misiku belum selesai. Kita sekarang pergi ke sebuah tempat sekte lah. Orang yang duduk di tahta adalah Li Shark, wakil kepala Gua Raja Hantu. Seseorang melapor, Deputi Gua Raja Hantu, sesuatu yang buruk terjadi. Lilin kehidupan saudari Liru padam. Aku takut terjadi sesuatu. Apa yang terjadi? Saudari senior Liru membawa beberapa orang ke reruntuhan belum lama ini. Dan kemudian brengsek, cepat buka lorong ke reruntuhan. Aku ingin mencari langsung siapa yang membunuh putriku. Baik, lalu sekarang kita pergi ke perguruan pedang Tianhe. Orang ini adalah tertua perguruan pedang Tianhe. Namanya nggak dikasih tahu. Seseorang sudah membunuh muridku, Cai Cheng. Kau pergi ke reruntuhan untuk membalaskan dendamnya. Aku akan menyerahkan semuanya padamu. Baik, murid ini mengerti. Dalam si tetua perguruan pedang Tianhe, berani membunuh muridku. Gak peduli siapa itu, kau akan mati di tanganku. Kita kembali ke Cao Fang. Dalam hati Cao Fang, 2 Wuchun bintang 8, 2 Wuchun bintang 9, 1 Wuti bintang 1. Dalam keadaan normal, cukup butuh waktu untuk mengalahkannya. Tetapi sekarang, masuklah. Ribuan jiwa menutupi langit. Tutup. Hahaha. Ini terlalu mudah. Gak perlu mengeluarkan banyak usaha. Awalnya dibutuhkan pembantaian makhluk hidup untuk mendapatkan jiwa yang dimasukkan ke bendera. Tapi sekarang hantu ini juga memiliki efek yang sama. Sepertinya aku harus berinisiatif untuk menemukan hantu-hantu ini. Lalu tiba-tiba muncul dari kedua perguruan tuh, dari yang Tianhe, sekolah pedang Tianhe, sama satu lagi sekte, ralat, perguruan pedang Tianhe. Beda, perguruan pedang Tianhe. Dan juga Gua Raja Hantu. Mereka semua pergi ke Cao Fang. Dalam hati Cao Fang, orang-orang dari Gua Raja Hantu dan perguruan pedang Tianhe ini, akhirnya aku menemukanmu. Berkat perintah pemburuan ribuan hantu, kau membunuh putri dan putri kami. Hari ini adalah hari kematianmu. Sialan, tetua kami Yu Heng dari perguruan pedang Tianhe akan segera datang. Kau nggak bisa melarikan diri. Kelilingi dia.
Jangan biarkan dia melarikan diri. Ada yang mengatakan jika mereka membunuh seorang yang dikejar pembunuhan ribuan hantu, bisa mendapatkan basis kultivasinya yang setidaknya dapat mengurangi kultivasi keras selama 20 tahun. Lebih baik membunuhnya secara langsung. Hati-hati, bendera jiwa di tangannya sedikit aneh itu. Cao Fang membalas, ingin membunuhku. Aku akan mencoba kekuatan bendera jiwa ini kepada kalian. Hah? Apa ini? Ini buruk. Ini adalah hantu tertarik dengan pemburuan ribuan hantu dan dengan cepat membentuk formasi pedang untuk menyerang. Gak mungkin. Gak bisa menghentikannya. Aku gak mau mati. Tolong, jangan bunuh aku. Aku menyerah. Aku gak akan melawan. Aku gak menyangka hantu-hantu ini akan menyerang orang yang lebih kuat. Perburuan hantu selama 10 hari benar-benar membantuku. Sialan. Berhenti, brengsek. Kau mau mati, ha? Sial. Dua wuti bintang 6 mengejarku. Aku mengejar yang muda. Sekarang yang tua datang. Aku harus kabur. Kita melihat mereka berdua melihat mayat-mayat dari orang yang Cao Fang bunuh. Bajingan kecil itu pertama membunuh putriku, lalu membunuh anak buahku. Aku akan menangkapmu dan menyiksamu sampai mati. Tetuali, berhenti bicara omong kosong. Anak itu memiliki tubuh aneh dan kecepatan aneh. Kita harus mengejarnya. Baiklah, mereka berdua pun cepat langsung mengejar Cao Fang. Hei, berhenti, kau gak bisa lari lagi. Ingin membunuhku? Coba kejar aku dulu. Ditantang gak tuh? Nah, melihat kedua tetua itu mengejar Cao Fang, orang-orang lain juga ngelihatnya nih. Hah? Bukankah itu Li Shark, wakil dari gua Raja Hantu, dan juga penatua Yu Heng dari perguruan pedang Tianhe? Siapa yang mereka kejar? Tunggu, bukankah itu orang yang diburu ribuan hantu dalam 10 hari? Apa yang kalian tunggu? Ayo cepat, kalau kita bisa membunuhnya, bukankah kita mendapatkan kultivasi selama 20 tahun? Jadi maksudnya tuh mereka dapat kayak tingkatan kultivasi gratis kalau mereka kerja selama 20 tahun, tapi mereka dapat gratis. Nah, kurang lebih gitulah. Dan kita melihat akhirnya semua orang mengejar Cao Fang. Gila, lihat tuh. Hah? Kenapa di belakang begitu ribut? Bocah sialan. Cepat berhenti. Paman ini akan memberimu cara yang layak untukmu mati. Bocah bau. Kau punya keberanian, gak mau berhenti. Pedang panjang 50 meter di tanganku ini sudah lapar dan haus. Sialan, apa dia benar-benar Wucun bintang 9? Kenapa dia bisa lari begitu cepat? Kampret, kenapa tiba-tiba begitu banyak orang mengejarku? Jenis kebencian dan dendam apa yang tua muda ini lakukan kepada kalian? Gak mungkin, gak ada tempat untuk bersembunyi di tempat ini. Aku harus menemukan cara untuk pergi atau aku akan mati. Hutan yang cukup bagus. Sistem, tukarkan poinku ke jimat pemecah kehampaan utama. Ting, player Cao Fang mendapatkan jimat pemecah kehampaan yang menghabiskan 100.000 koin supreme dan masih berutang 100 juta koin supreme. Omong kosong. Aku udah mati-matian dan bekerja keras. Kau gak bisa mengambil koinku 1 sen pun. Hancurkan pemecah kehampaan dan bawa aku ke dalam hutan. Dan akhirnya Cao Fang menghilang. Di mana anak itu? Tadi dia di sini. Hutan reruntuhan besar ada di depan. Dia gak mungkin masuk ke dalam hutan itu. Anak itu benar-benar berani memasuki area terlarang 5 elemen reruntuhan besar. Dia udah gila. Binatang roh tingkat 6 ada di mana-mana. Di hutan reruntuhan besar, binatang roh tingkat 7 terus bermunculan. Binatang roh tingkat 8 sesekali muncul. Ada desas-desus bahwa penguasa desas-desus bahwa penguasa hutan reruntuhan besar bahkan lebih tinggi dari tingkat bintang. Seorang Wucun masuk pasti akan mati. Li Shark berkata, anak ini bisa kabur dari kejaran kita. Tapi ini agak aneh. Mungkin dia juga bisa kabur dari hutan reruntuhan besar. Kenapa kita nggak memanggil penjaga gerbang untuk mengelilingi hutan reruntuhan besar? Kita lihat dan tunggu. Baiklah, lakukan aja seperti yang kau katakan. Jangan biarkan dia melarikan diri. Kita melihat Cao Fang masuk ke dalam hutan. Sialan, Li Shark, Yu Heng, kalian bajingan tua. Tunggu aku gak akan membiarkan kamu tetap hidup. Li Shark tuh Li Shark guys. Ini kayaknya typo. Yang itulah, ya tadilah dua orang itulah. Lalu Cao Fang mengambil sesuatu dari cincin penyimpanannya. Setelah berlari sepanjang jalan, aku kelelahan dan kekuatan spiritual di tubuhku hampir habis. Untungnya, aku mengambil banyak pil dari Master Pavilion sebelum pergi. Kita melihat ada banyak sekali pil yang dimakan oleh Cao Fang. Kekuatan di tubuhku sudah pulih 70 atau 80%. Aku sekarang memiliki kekuatan untuk bertarung. Aneh, udah lama kenapa orang-orang gua Raja Hantu, perguruan pedang Tianhe, dan orang-orang itu nggak mengejarku. Hutan yang sangat besar. Aku juga belum melihat makhluk hidup di hutan ini saat pertama masuk. Sepertinya ada yang nggak beres. Ini sangat aneh. Aku datang ke suatu tempat yang aneh. Lalu Cao Fang nggak sengaja menginjak seekor ular kecil. Gitu nggak sih suara ular kalau keinjak? Gue nggak tahu. Lalu Cao Fang langsung menutup mulutnya dan juga mengambilnya. Apa kau mencoba menggigitku? Aku pikir kau mau menjadi sup ular. Lalu tiba-tiba kita melihat ada banyak sekali mata. Ini sepertinya ada yang nggak beres. Kita melihat ada banyak sekali ular kecil dan juga mama ular yang gede banget. Aku hanya bercanda dengan ular yang lucu. Bagaimana bisa aku memakan ular lucu ini? Lalu si mama ular langsung pergi mengejar si Cao Fang. Sialan, apakah aku masuk sarang ular? Lalu 15 menit kemudian
kita melihat Cao Fang masih dikejar, tapi anak-anaknya juga ikut tuh. Sial, mereka masih mengejar. Jika aku mengeluarkan kekuatanku, apa kau akan memperlakukanku seperti Hello Kitty? Lalu kita melihat Cao Fang lompat dan langsung menggunakan skill Ten Meridian Divine Sword. Bunuh mereka! Dan Cao Fang, kita lihat nih, Ting, selamat kepada player Cao Fang, membunuh ular roh tingkat 9, menengah, mendapatkan 60 juta poin XP, 6 juta poin kekuatan ilahi, 60 juta poin skill ilahi. Ting, selamat player Cao Fang mendapatkan aroma jejak darah naga, memperkuat bloodline dengan 10 poin. Ting, selamat kepada player Cao Fang, mendapatkan dupa jejak darah, memperkuat bloodline dengan 10 poin. Membunuh ular-ular ini ternyata bisa memperkuat bloodline milikku. Ini cukup hebat. Hehehe, ular yang lucu. Sepertinya harus dikukus sekarang, digoreng atau dibuat sup. Ribuan jiwa menutup langit. Serang dan bunuh ular bau itu. Lalu Cao Fang langsung membombardir mereka. Ting, selamat kepada player Cao Fang, mendapatkan jejak darah naga, memperkuat bloodline dengan 10 poin. Ting, selamat kepada player Cao Fang, mendapatkan jejak darah naga, memperkuat bloodline dengan 10 poin. Ting, selamat kepada player Cao Fang, sudah membunuh Dark Spirit Ghost Python tingkat 7 menengah, mendapatkan 1,8 miliar poin XP, mendapatkan 180 juta poin kekuatan ilahi, mendapatkan 180 juta poin skill ilahi. Selamat kepada player Cao Fang, mendapatkan Flood Dragon Blood Essence 3 tingkat 7. Apakah akan mengintegrasikan? Tentu saja. Kita melihat bloodline-nya dari si Cao Fang sekarang kayaknya kayak seperti bergabung lah. Ting, selamat kepada player Cao Fang, tubuh Divine Beast Blood Pass ya ditingkatkan. Bagus. Bloodline muncul dengan kekuatan pertahanan saat ini. Walaupun aku melawan Wuti bintang 4, aku nggak takut. Ini benar-benar tempat yang diberkati. Lisha, Yu Heng, tunggu aku. Saat aku keluar dari sini, itu akan menjadi hari kematian kalian. Lalu sekarang kita pergi di luar hutan reruntuhan besar. Kedua tertua, kami belum menemukan jejak Cao Fang di luar hutan reruntuhan besar. Li Shark berkata, kita sudah menunggu di sini selama 3 hari dan anak itu masih belum terlihat. Jika dia nggak akan pernah keluar, haruskah kita tetap menunggu? Aku benar-benar nggak bisa menunggu lebih lama lagi. Hantu tua, keluarkan benda itu. Bahkan jika kita masuk, kita harus tahu lokasi Cao Fang sebelum kita bisa mengejarnya. Baik, ini adalah Ghost Moon Yin Spirit Mirror yang dapat mendeteksi semua benda dari hantu. Dan anak itu mendapatkan tanda perintah pengejaran 10 hari. Dia pasti gak akan lepas dari pantauan hartaku. Titik merah ini adalah posisi dia saat ini. Ya terus kenapa gak dari hari pertama pakai alat itu aja? Kenapa harus ditunggu sampai sekarang gitu loh? Hantu tua, jangan terus pamer. Ayo cepat masuk ke hutan reruntuhan besar. Ayo. Lalu mereka langsung pergi ke arah Cao Fang. Kita melihat Cao Fang membantai semua beast yang ada. Ada begitu banyak beast spirit tingkat 7. Untungnya aku punya langkah peri dan bisa bergerak dengan bebas. Tetapi berkat makhluk spirit ini, XP ku saat ini seharusnya nggak jauh dengan Wuti. Ting, harta surgawi ditemukan di depan. Silahkan pergi dan jelajahi dengan cepat. Harta surgawi. Aku datang. Lalu kita melihat nih, Cao Fang datang seperti ke sebuah kebun. Bahan obat tingkat kuning, buah spirit pedang misterius, spirit giok darah tingkat dasar. Ada begitu banyak harta berharga di tempat ini. Wah, ini semua milikku. Hanya setengahnya yang bisa dimasukkan ke cincin penyimpanan. Dan setengah dari hutan ini belum aku periksa. Tempat ini benar-benar kaya. Tapi bukankah sistem mengatakan bahwa ada harta surgawi? Tapi di mana? Lalu tiba-tiba kayak ada apa nih? Petir. Sialan. Petir dari mana ini? Tunggu. Mungkinkah? Ya Tuhan, ini harta karun. Lalu Cao Fang menyentuhnya. Kesetrum. Ceritanya kesetrum. Ada beberapa pembatas di pohon. Ini apa ini? Kenapa masih ada petir di pohonnya? Dalam hati Cao Fang cukup masuk akal jika ada binatang buas yang menjaga harta tingkat surgawi. Apakah pembatas ini dibuat oleh binatang buas? Lalu tiba-tiba, sungguh mengejutkan. Ada harta surgawi, angin dan petir. Gawat. Ternyata mereka sampai dan berhasil mengejar Cao Fang. Li Shark berkata, kelinci kecil, terima kasih telah menunjukkan jalan. Kami dapat menemukan harta seperti itu. Kau benar-benar binatang keberuntungan kami. Yu Heng berkata, Cao Fang, kau sudah berjasa besar bagi kita. Kami akan pastikan kau mati dengan tubuh terpotong-potong. Biarkan aku pergi, maka semua yang ada di sini menjadi milikmu. Apa kau sedang bermimpi? Pembalasan untuk membunuh putriku gak akan dibiarkan. Kau harus mati hari ini. Benar sekali, sudah membunuh muridku, ingin pergi begitu aja? Gak mungkin. Kalian cepat aktifkan penghalang ruang di sekitarnya. Dan jangan sampai Cao Fang melarikan diri lagi. Baik. Dan mereka berdua membuat sebuah penghalang untuk menahan Cao Fang. Karena kalian cari mati, kalau gitu aku akan. Lalu Cao Fang
menghajar pohonnya mungkin. Dalam hati Cao Fang, aku harap tebakanku benar. Untuk harta yang sangat luar biasa, binatang buas yang menjaganya pasti sangat kuat. Lalu tiba-tiba muncul petir. Apa yang dilakukan anak ini? Aku merasakan sesuatu yang salah. Hentikan dia. Maaf, karena sudah terlambat. Lalu tiba-tiba muncul sebuah banteng emas. Waduh, untung bantengnya merah. Untung bantengnya nggak merah maksud gua. Waduh, banteng emas. Hah, ting. Player Cao Fang menemukan makhluk tingkat bos banteng emas dengan level SSS yang berbahaya. Cepat pergi dari sana. Lihat ekspresi Cao Fang. Li Shark berkata, itu ternyata banteng emas. Kita nggak akan mampu untuk melawannya. Yu Heng berkata, Cao Fang, kebajingan gila. Kau juga nggak bisa pergi jika berhadapan dengan binatang seperti itu. Dua orang tua, bukankah kalian ingin membunuhku? Kalau kau memiliki kemampuan untuk menyerang, kalian semua akan mati. Kita melihat, gila tuh, gede banget bantengnya. Dan mereka berdua, si orang tua, langsung kabur. Lari! Tapi si banteng menyerang mereka berdua. Dan mereka berdua langsung mokat. Dengan satu serangan, kedua Wuti bintang 6 itu langsung mendekati ajal. Monster macam apa ini? Setelah menyerang kedua tetua itu, banteng itu berhenti dan melihat ke arah Cao Fang. Dalam hati Cao Fang, sudah berakhir. Aku mencuri begitu banyak harta di hutan ini. Ini pembahasannya. Banteng emas ini terus menargetkanku. Kita melihat banteng emas. Banteng emas maju. Jimat kekosongan, bawa aku pergi. Tapi sebelum pergi, buruk. Sudah terlambat. Pasya, keluarlah. Dan Cao Fang terkena serangan si banteng emas dan dia terhempas. Sial, banteng emas ini terlalu kuat. Aku sama sekali bukan lawannya. Dalam hati Cao Fang, namun sekarang aku sudah berada di luar hutan. Berdasarkan pengalamanku dalam membunuh makhluk spirit ini, banteng emas seharusnya nggak akan meninggalkan wilayahnya untuk memburuku. Saat ini aku aman. Lalu tiba-tiba ada suara tolong. Hah? Kita melihat itu si Li Shark ternyata. Oh, bukankah hari ini kau ingin membunuh orang tua? Hah? Selamatkan aku. Apapun yang kau inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Dengan membunuhmu, semua barang milikmu akan menjadi milikku. Pergilah ke neraka. Dan Cao Fang langsung membunuhnya. Ting. Selamat, player Cao Fang telah membunuh Wuti bintang 6 dan mendapat 600 juta poin XP, mendapatkan 60 juta poin kekuatan sejati, dan mendapatkan 60 juta poin skill ilahi. Ting. Selamat kepada player Cao Fang mendapatkan senjata surgawi pedang Yu Heng. Ting. Selamat kepada player Cao Fang atas peningkatannya. Saat ini player menjadi Wuti bintang 1. Semua usahaku gak sia-sia dan akhirnya aku menjadi Wuti. Lalu tiba-tiba, gak mungkin. Kita melihat banteng emasnya masih mengejar Cao Fang. Sial, kenapa banteng emas itu nggak melakukan kebiasaannya? Ting, selamat kepada player Cao Fang karena bertahan selama 10 hari dari 10 mata perburuan ribuan hantu. Menyelesaikan misi bertahan hidup waktu terbatas. Ting, selamat kepada player Cao Fang mendapatkan hadiah level kultivasi dan saat ini menjadi Wuti bintang 2 dan mendapatkan gelar ribuan hantu nggak menyerang. Misi ini tepat waktu. Poin XP ku dan poin skill ilahiku sudah cukup. Dalam hal ini, tingkatkan berserk. Ting. Selamat kepada player Cao Fang. Setelah mengurangi 100 juta poin XP, skill berserk ditingkatkan dan level saat ini adalah 2 yang dapat melepaskan 4 kali kekuatan atribut. Berserk tingkat 2. Kita melihat bantengnya maju menyerang. Meskipun sekarang aku memiliki kekuatan Wuti bintang 5, aku tetap bukan lawan banteng ini. Oh iya, kenapa jadi Wuti bintang 5? Itu karena dia mengaktifkan skill berserk. Berserk gitu loh. Jadi kalau ngaktifin skill berserk, dia bakal naik beberapa tingkat. Jadi skill berserk itu bikin dia lebih kuat. Kita melihat Cao Fang mengambil sebuah tombak itu loh, yang senjata pembuluh dewa kalau nggak salah ya. Dalam hati Cao Fang, Wuti bintang 5 udah cukup untuk menggunakan senjata ini. Harimau gak akan menunjukkan taringnya. Kau memperlakukanku seperti kucing sakit. Usahakulah yang akan menghancurkanmu. Kita melihat si banteng maju, Cao Fang juga maju, dan mereka berdua beradu serangan. Dan kita melihat tanduk si banteng patah dan si banteng terhempas. Tanduk banteng bisa patah jika diserang. Ini terlalu mudah. Lalu kita melihat si banteng tiba-tiba bantengnya putar balik, kabur dia. Lihat nih. Bantengnya keringet dingin. Pernah nggak kalian ngeliat banteng keringetan? Mimin pernah. Yang ngejawab full. Tahan. Hey, kemana kau akan lari, Poin XP dan harta karun akan menjadi milik tuan muda ini. Lalu Cao Fang langsung menyerangnya dan si banteng pun jatuh. Hey, cepat pergi. Banteng emas sedang mengejar Cao Fang. Ini kesempatan untuk pergi. Dan tiba-tiba, dasar sialan. Dan bantengnya ternyata ngetindih mereka bertiga. Sekarang
drama apa lagi yang akan kau mainkan? Wang Chong, daripada aku jatuh ke tanganmu, aku lebih baik mati. Jadi bicara omong kosong. Seperti yang kau inginkan. Dan Cao Fang langsung membunuh Li Shark. Loh, tadi bukannya udah dibunuh. Kenapa Li Shark lagi? Apa tadi Yu Heng ya? Bentar. Enggak kok, tadi Li Shark juga. Apa mungkin ngebug kali ya? Gambarnya mungkin salah. Li Shark nongol 2 kali. Nih, yang bunuh yang tadi ini, dia dapat pedang Yu Heng. Nah, tapi ini yang dibunuh gambarnya yang rambut hitam Li Shark. Ya mungkin ada kesalahan teknis lah ya. Ting, selamat kepada player Cao Fang yang telah mengalahkan Wuti bintang 6, mendapatkan 600 juta poin XP, 60 juta poin kekuatan sejati, dan 60 juta poin skill ilahi. Ting, selamat kepada player Cao Fang yang mendapatkan harta Ghost Moon Yin Spirit Mirror. Nah, ini baru bener nih, ini barangnya si Li Shark. Ghost Moon Yin Spirit Mirror yang tadi dipakai buat nyari si Cao Fang. Ting, selamat kepada player Cao Fang yang telah mengalahkan 4 Wuti bintang 4, mendapatkan 1,6 miliar XP, 160 juta poin kekuatan sejati, dan 160 juta poin skill ilahi. Cukup bicara omong kosongnya. Cepat berikan aku hadiah karena sudah membunuh bos banteng emas. Jangan mempermainkanku. Ting, selamat pemain Cao Fang membunuh bos banteng emas, mendapatkan 1 miliar poin XP, 100 juta poin kekuatan sejati, 100 juta poin kekuatan ilahi. Selamat pemain Cao Fang membunuh bos banteng emas, mendapatkan Bloodline Divine Beast Golden Divine Ox. Selamat pemain Cao Fang membunuh bos banteng emas, mendapatkan Beast Core. Selamat pemain Cao Fang membunuh bos banteng emas, mendapatkan Demon Ox Horn. Selamat pemain Cao Fang membunuh bos banteng emas, mendapatkan harta surgawi Drum Pertempuran Demon Ox. Selamat pemain Cao Fang membunuh bos banteng emas, dapatkan seni bela diri tingkat surgawi Demon Ox Bullhorn. Selamat pemain Cao Fang membunuh bos banteng emas, mendapatkan harta Voidbreaker Shuttle. Selamat pemain Cao Fang membunuh bos banteng emas, mendapatkan skill Saint Pill. Selamat kepada pemain Cao Fang sekarang menjadi Wuti bintang 3. Selamat kepada pemain Cao Fang telah membunuh bos, mendapatkan bonus naik 1 tingkat menjadi Wuti bintang 4. Widih, Wuti bintang 4. Ada banyak harta. Tua muda ini benar-benar beruntung. Bullhorn dan Battle Drums adalah item untuk perang. Ini nggak berguna untukku. Namun Voidbreaker Shuttle dan Saint Pill. Tar, mimin cek dulu. Saint Pill. Typo nih. Dan Saint Pill ini sangatlah bagus. Kecepatan yang dapat menghancurkan Wusheng, dan Pill ini yang dapat menerobos dari Wuti tertinggi ke Wusheng meningkat sebesar 30%. Benar juga. Bermain dengan bos adalah cara terbaik untuk mendapatkan sesuatu yang bagus. Jika bos lain datang kepadaku, itu sangat bagus. Lalu tiba-tiba, siapa itu yang sudah membunuh anakku? Aku akan menghukumnya sampai mati. Lalu tiba-tiba, muncul sepasang kaki dari langit. Gak peduli siapa kamu yang sudah membunuh anakku, aku bersumpah, aku akan mengulitimu agar kau merasakan kematian yang menyakitkan. Kita melihat orang-orang kabur, lari, banteng dari hutan reruntuhan besar menggila. Jika banteng itu keluar, hanya orang-orang di seluruh reruntuhan 5 elemen yang bisa menghentikannya. Sialan, bajingan mana yang sudah memprovokasi banteng ini? Dan apakah dia pikir akan hidup tenang? Sialan, sejak kapan aku berbicara seperti itu? Dan aku berkata hanya ingin bos yang kaya, bukan monster seperti ini. Ting, peringatan, player terancam, tingkat ancaman nggak bisa dilawan. Cepat pergi, langkah pri. Jangan sampai dia menemukanku. Tingkat binatang bos ini bisa menghancurkanku sampai mati hanya dengan 1 jari. Gawat, ini adalah teknik pelacak darah. Kita melihat nih, ini setengah hewan ini. Orang setengah hewan ini adalah Divine Beast, Golden Divine Ox. Akhirnya, aku menemukan pembunuh anakku. Jimat kekosongan, cepat. Mau lari, penghalang ruang. Si Cao Fang menggunakan jimat kekosongan untuk pergi, tapi si banteng menghalangnya sehingga Cao Fang gak bisa kabur. Banteng bodoh itu membiarkanku kabur. Tuan muda ini selamat lagi. Loh, tapi tunggu, bayangan apa ini? Bocah, kau bisa lari dengan baik, tapi trik seperti ini gak berguna bagiku. Gak mungkin. Golden Bull adalah anakku yang paling luar biasa. Kau membunuhnya. Bagaimana cara aku membunuhmu? Senior, ini hanya kesalahpahaman senior. Aku pikir Anda masih muda dan kuat. Atau aku akan mencarikan Anda beberapa wanita yang cantik. Bagaimana kalau aku mencarikan 70 atau 80 wanita sebagai kompensasi? Kompensasi kepalamu. Lalu si Divine Ox menyerang. Persetan. Dan si Cao Fang menggunakan senjata The God Slayer. Yang tombak itu. Spear, blokir itu. Duar, kita melihat Cao Fang gepeng ditekan tangan. Tapi ternyata Cao Fang masih hidup. Lumayan, kau masih bisa bertahan oleh seranganku. Bagus, aku akan bermain denganmu lebih lama lagi. Dalam hati Cao Fang, sial,
Jaraknya terlalu besar. Apakah tua muda ini akan mati di sini? Aku nggak rela. Lalu tiba-tiba, sampai kecil. Kenapa kau begitu marah hari ini? Kita melihat ada Divine Beast lagi nih. Ini Purple Swan Divine Lion. Sialan, satu aja aku nggak bisa mengalahkannya. Ini malah datang satu lagi. Ting. Peringatan, player bertemu dengan musuh tingkat neraka lainnya. Tingkat ancaman, semoga damai dan tenang di alam sana. Semoga damai dan tenang di alam sana. Sialan, kau pikir aku akan mati, ha? Lihat aja, aku akan memperlihatkan aku bisa bertahan hidup. Kita melihat mereka berdua seperti nggak gelut sih, saling memancarkan aura lah. Singa tua, ini adalah wilayahku. Kau masuk tanpa izin. Apa kau ingin bertarung denganku? Armmu sudah mati terpanggang. Apa yang kau inginkan dariku? Kau ingin bertarung? Bertarunglah sini. Dalam waktu ribuan tahun, aku gak pernah takut kepada siapapun. Aku adalah banteng suci. Kau sangat berani. Kita melihat si Divine Ox, banteng suci, langsung menyiapkan serangannya. Cukup, bertarunglah. Jangan banyak bicara. Dan si Purple Lion juga menyerang. Kita melihat mereka berdua bersiap untuk berantem. Lari, Purple Swan Divine Lion dan Golden Divine Ox akan bertarung. Kita bisa jadi abu kalau kita nggak lari. Sialan, jika kedua orang ini benar-benar bertarung, mereka pasti bisa menghancurkan hutan reruntuhan besar. Purple Swan Divine Lion pada dasarnya sangatlah kejam dan agresif dan merupakan eksistensi yang paling menakutkan di antara 3 Divine Beast di hutan reruntuhan besar. Bagaimana Golden Divine Ox memprovokasi dia? Kita melihat mereka berdua beradu serangan dan duar, ledakannya sangat dahsyat. Sialan, ini benar-benar sangat menakutkan. Aduh tuh, rambutnya lepas tuh, botak. Kita melihat mereka berdua masih nggak apa-apa. Sial, ini seperti bom nuklir. Kekuatan hancurnya sangat menakutkan. Berikan anak ini padaku dan kita hentikan pertarungan ini. Dalam hati si Purple Lion, anak ini juga tampaknya memiliki bloodline yang sangat murni dari seekor beast. Jika aku memakannya, aku mungkin bisa melangkah lebih jauh. Mustahil, anak ini membunuh anakku. Aku gak akan pernah memberikannya padamu. Hah? Kau cari mati? Kaulah yang akan mati. Kita melihat mereka berdua bertarung lagi. Nah, ini kesempatan. Penghalang ruang baru aja dihancurkan oleh ledakan. Aku akan lari sekarang. Jimat kekosongan tingkat lanjut. Haha, selamat tinggal. Sampai jumpa lain waktu, banteng bodoh. Jika aku bertemu denganmu lagi, aku akan menjadikanmu steak. Pencuri kecil, kau mencoba melarikan diri, ha? Hah? Si banteng Divine Ox menyerang ke arah Cao Fang. Tapi kita melihat Cao Fang udah kabur. Ah, pencuri kecil, apa kau pikir kau bisa lari dariku? Langit dan bumi gak murah hati. Darah adalah penuntun. Para dewa dan iblis menunjukkan jalan bagiku. Pelacak darah, sekarang. Ting, kita melihat nih, si Divine Ox melacak. Nah, hahaha, pencuri kecil, aku menemukanmu. Dalam hati si Purple Lion sangat menarik. Bocah manusia ini sepertinya nggak sederhana. Lalu sekarang kita pergi ke klan kayu, kuil kayu. Harusnya klan kayu, kuil kayu. Nggak mungkin klan kuil kayu-kayu. Iya dong, klan kayu di kuil kayu mungkin. Nenek ini bertanya, bagaimana penyelidikannya? Harta satu-satunya klan kayu, tanda kutipmu, pohon peri guntur angin yang dicuri Golden Divine Ox. Itu Golden Divine Ox tuh banteng suci emas. Lapor tetua kelima, Feng Li Shanshu nggak ada kabar. Tapi baru-baru ini kami mendengar anak Golden Divine telah terbunuh. Sekarang dia mengamuk mencari pembunuhnya. Sangat menarik. Ping Chin baru aja memasuki Wusheng dan dia saatnya untuk keluar dan berlatih. Ngomong-ngomong, siapa orang yang membunuh anak Golden Divine Ox? Bisakah dia digunakan? Baik, lalu kita melihat nih di sebuah waterfall dan kita melihat Cao Fang kabur ke sana. Untung aja aku cepat kabur. Jika tidak, aku pasti mati oleh telapak tangan itu. Sistem beri aku pertolongan. Mendeteksi bahwa kesehatan player sangat rendah. Mengkonsumsi 10 juta koin Supreme dan memulai pengobatan. Dipalak cok sama sistem. Sistem, kau terlalu kejam. Untuk membuat jimat kekosongan membutuhkan 10.000 koin Supreme dan biaya pemulihan 10 juta. Aku sudah menukar begitu banyak bahan obat ketika di tempat itu dan total pendapatan lebih dari 50 juta koin Supreme. Lihat tuh nongol tuh. Jangan pernah menggunakannya lagi. Sistem, kau bajingan. Ting, selamat kepada player karena telah memicu misi pemusnahan waktu terbatas. Persyaratan misi dalam waktu 3 bulan, bunuh Golden Divine Ox. Tingkat misi SS. Misi gagal, player akan dibunuh 3 bulan. Membunuh Divine Beast. Saudaraku, aku salah. Aku mohon, aku harus membunuh Divine Beast dalam waktu 3 bulan. Bukankah ini lelucon? Sistem memberitahu, setelah misi diberikan, gak bisa dibatalkan. Untuk player, bersemangatlah. Apa yang harus kulakukan? Tim, apakah aku harus membentuk tim untuk membunuh Golden Divine Ox ini? Lalu tiba-tiba, badan Cao Fang mulai seperti menyala. Peringatan, peringatan. Ancaman besar mendekati player. Tolong, segera melarikan diri. Sialan, teknik pelacak darah.
sapi tua itu benar-benar ingin membunuhku. Sistem, bantu aku carikan harta yang dapat menyembunyikan kehadiranku. Dalam hati Cao Fang, bahkan jika aku menggunakan jimat kekosongan, pasti akan mudah ditemukan oleh banteng ini. Aku harus mencari cara lain, mencari harta, menukar 10 juta koin Supreme. Waduh, kita melihat sebuah topeng menyembunyikan dengan kulit kering, 1000 wajah dengan berbagai cara berbeda. Mereka nggak akan menemukanmu. PS atau note, untuk mengontrol dengan baik, kau membutuhkan kemampuan acting yang hebat. Butuh acting yang hebat. Apakah ini berarti berpura-pura menjadi sesuatu? Kita melihat si Divine Ox datang. Bajingan kecil, kau udah membunuh aku. Hari ini kau harus mati. Lalu Cao Fang menggunakan topengnya. Udah terlambat untuk melarikan diri. Aku hidup atau mati tergantung pada topeng ini. Lalu Cao Fang dengan cepat langsung masuk ke dalam air. Hah? Kemana dia? Cao Fang tadi ada di sekitar sini. Loh, dia tahu namanya Cao Fang dari siapa? Dalam hati Cao Fang, dia melihat ke sini. Aku menghabiskan banyak koin untuk membeli ini. Aku adalah ikan duyung. Aku adalah ikan duyung. Kenapa ada ikan duyung yang begitu menjijikan di air ini? Dalam hati Cao Fang, kau yang menjijikan. Semua keluargamu menjijikan. Tapi topeng menyembunyikan langit ini sangat mudah digunakan. Aku gak dikenali oleh sapi bodoh ini. Lebih baik kau mati, ikan yang menjijikan. Setelah beberapa kali melihatmu, hanya mempengaruhi moodku. Dengan cepat, Cao Fang langsung pergi dari danaunya. Itu aura bajingan kecil itu baru aja muncul. Tapi saat dilihat, dalam hati Cao Fang, sialan, ini sangat memalukan. Aku gak mau lagi menjadi binatang lagi. Kecuali gak ada orang di sekitarku. Gemuk sekali. Sepertinya enak setelah dipanggang. Sial, enggak, jangan kemari. Dalam hati Cao Fang, kelinci itu sangat lucu. Bagaimana bisa kau memakan kelinci? Lupakan. Yang lebih penting, mencari orang yang membunuh putraku. Dan akhirnya, si Divine Ox kabur. Akhirnya orang tua itu pergi. Sangat sulit untuk menghadapinya. Topeng ini sudah diintegrasikan ke dalam tubuhku. Selama aku menggunakannya, itu akan muncul secara otomatis. Ini sangat nyaman. Lalu tiba-tiba ada seseorang berkata, "Ayo cepat, ini adalah hadiah pernikahan dari Pangeran Ketujuh Kerajaan Bersalju. Jika kita terlambat, kita semua akan habis." Dalam hati Cao Fang, Pangeran Kerajaan Bersalju lagi? Ini kebetulan. Mungkin aku harus menyapanya sejak kejadian waktu itu. Kita melihat Cao Fang mengintai ke atas pohon. Kita melihat nih, Cao Fang melihat nih, ada sebuah rombongan. Orang yang kuda berkata, "Perjalanan masih jauh. Bekerja lebih keras." Baik. Orang yang kiri berkata, yang depan berkata, "Bos, bukankah Pangeran Ketujuh sangat tergila-gila dengan seni bela diri? Kenapa dia tiba-tiba ingin menikah?" Yang belakang kiri berkata, "Aku mendengar bahwa pengantin wanitanya baru aja memasuki alam reruntuhan 5 elemen baru-baru ini dan ahli dalam arai. Latar belakangnya sepertinya sangat luar biasa." Yang karena menambahkan, gosip yang beredar bahwa wanita tersebut gak ingin menikah dengan Pangeran Ketujuh, sehingga pangeran menggunakan cara memaksa. "Tutup mulutmu, kalian berani berbicara urusan keluarga? Apa kalian udah bosan hidup, Dalam hati Cao Fang, baru aja memasuki alam reruntuhan 5 elemen, ahli dalam arai. Apakah itu Yuxi? "Hei, siapa di depan? Kenapa kau bersembunyi?" Lalu Cao Fang muncul. "Aku ingin bertanya padamu, Pangeran Ketujuh Kerajaan Salju sudah menikah. Siapa nama wanitanya? Kau siapa? Jangan banyak bicara." Cao Fang langsung menyerangnya. Dan orang itu langsung terhempas karena serangan Cao Fang. "Hei, siapa orang ini? Dia sangat kuat untuk mengalahkan Wakil Master Sekte dengan satu gerakan. Senjata Wakil Master Sekte adalah tingkat tinggi dan itu dihancurkan. Jarak kekuatan terlalu besar. Kita nggak bisa melawannya." Cao Fang berkata, "Aku akan bertanya untuk yang terakhir kalinya. Siapa wanita yang dipaksa menjadi istri Pangeran Ketujuh?" Si Wakil Master Sekte menjawab, Yuxi, namanya Yuxi. "Yuxi, itu benar-benar kamu." Dalam hati Cao Fang, "Jika bukan karena aku, kau nggak akan berada dalam bahaya. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu." "Senior, apakah Anda ingin bertanya lagi? Jika tidak, apakah Anda bisa membiarkan saya pergi? Ini adalah hadiah untuk pernikahan Pangeran Ketujuh. Jika terlambat, Pangeran Ketujuh akan menyalahkan saya. Senior mungkin tidak bisa melawannya." "Kau memperingatkanku. Tinggalkan hadiah itu, maka kalian bisa pergi." "Senior, maksud Anda apa?" "Pergi sekarang. Aku gak ingin mengatakannya lagi." Lalu Cao Fang memunculkan auranya. "Jika aku kehilangan hadiah pernikahan ini, Pangeran Ketujuh akan menyalahkanku dan sekteku akan berakhir. Bahkan jika aku harus mati, aku gak akan membiarkan itu. Jimat pembunuh massal, barang bagus." Dalam hati Cao Fang, sayang sekali sangat lambat. Lalu tiba-tiba muncul sebuah ledakan yang besar. Serangan dari jimatnya sangat kuat. Itu seperti serangan penuh huti. Pria itu seharusnya udah hancur. Apakah itu? Sistem memberitahu Cloud Piercing Shuttle sebanding dengan Wusheng yang berlangsung selama 1 jam. Semakin besar kekuatan sejati yang dapat ditanamkan player, semakin cepat penerbangannya. Aku sudah memberimu kesempatan untuk hidup, tapi kau memilih mati dan kau benar-benar berani menyerangku. Jangan, tunggu aku, menyerah, maafkan aku. Dan Cao Fang langsung membunuhnya. Headshot. "Cepat,
beritahu sekte dan pangeran ketujuh. Mungkin dia masih akan melakukan kejahatan. Benar, bahkan wakil master sekte dibunuh olehnya. Cepat kabur, tolong jangan bunuh aku. Maaf aja, demi menyelamatkan Yuxi, kejadian ini nggak boleh sampai bocor dan aku akan membunuh kalian semua. Kita melihat Cao Fang mengeluarkan sebuah skill. Lihat tuh, keluar harimau dan Cao Fang menyerang mereka semua. Mereka lari terbirit-birit. Semenjak binatang kabut menelan inti bis yang aku dapatkan, akhirnya kekuatannya pulih pada tahap akhir dari tahap ketujuh yang bisa menjadi bantuan besar untukku di masa depan. Hadiah pangeran ketujuh seharusnya nggak terlalu buruk. Saat dibuka, kita melihat ada seperti 2 binatang. Hah? Apa ini? Sistem memberitahu, ting, selamat kepada player Cao Fang karena telah menemukan beast tingkat boss, Raja Red Flood Dragon dan Silkworm Baby. 2 bos tingkat raja yang dikurung. Keberuntungan tuan muda ada di sini lagi. Mantap jiwa anjay. Kita melihat Cao Fang mungkin sedang mencoba untuk mentame mungkin ya. Binatang yang keras kepala, menyerah atau mati. Aku tahu kau mengerti ucapanku. Lalu binatang itu merusak kandangnya. Kau nggak ingin menyerah, jadi kau memilih untuk mati, hah? Lalu Cao Fang langsung membunuhnya. Ting, selamat kepada player Cao Fang yang telah membunuh bos tingkat raja Red Blood Dragon dan mendapatkan 2 miliar poin XP, 200 juta poin kekuatan sejati, dan 200 juta poin kekuatan sejati. Nah, ini salah nih. Pasti 200 juta poin kekuatan ilahi. Nah, sampai hafal gua. Ting, selamat kepada player Cao Fang mendapatkan Blood Spirit Dragon mengandung esensi Divine Beast. Ting, selamat kepada player Cao Fang mendapatkan Fire Element Beast Core tingkat 8. Ting, selamat kepada player Cao Fang mendapatkan Exploding Flames Talisman atau jimat. Bagus, dengan Blood Spirit Dragon ini, Tyrant of the Depths Pasha Bloodline pasti bisa memasuki lapisan lain. Menyerap, wah hebat, dominasi Pasha, keluar. Pasha ini akan segera mencapai batas lapisan pertama. Dan setelah menggunakan ketiga talisman, jimat ini dapat membunuh semua orang di bawah ulti bintang 3 dan jangkauannya sangat luas. Hei, sekarang giliranmu, menyerah atau mati. Kita lihat monsternya ketakutan. Apa itu belum cukup? Lalu Cao Fang langsung, oh itu, berarti monsternya udah terima ya. Ting, selamat kepada player Cao Fang karena berhasil menaklukkan Beast Spirit tahap pertama, Butterfly Emperor. Catatan, Butterfly Emperor masih dalam pertumbuhan. Anda membutuhkan ramuan tingkat dewa untuk membantu Anda mencapai tingkat 9. Selanjutnya, Anda bisa memecahkan kepompong dan menjadi kupu-kupu. Baiklah, mari kita bertemu pangeran ketujuh sebentar. Yuxi, tunggu aku. Sekarang kita pergi ke kerajaan bersalju, markas besar reruntuhan 5 elemen, rumah 7 raja. Selamat kepada pangeran ketujuh untuk istri tercinta. Selamat atas pernikahannya. Semoga pangeran segera mendapatkan putra. Orang yang di tengah berkata, Nona Yuxi, dalam 30 menit sudah waktunya untuk Anda dan yang mulia pangeran ketujuh. Jika Anda masih nggak ingin memakai gaung pengantin, maka lelaki tua ini akan membantu Anda. Hei, jangan bicara omong kosong. Nona Yuxi, yang mulia pangeran ketujuh sudah menunggu di aula. Tolong jangan lama-lama. Ini adalah markas besar kerajaan bersalju di alam reruntuhan 5 elemen dan penjagaannya sangat ketat. Bahkan seekor lalat pun nggak bisa melarikan diri. Sial, aku... Dalam hati Yuxi, apakah aku akan benar-benar menikah dengan pangeran sialan itu? Cao Fang, kau di mana? Cepat dandani Nona Yuxi. Baik, dalam hati Yuxi, pangeran ketujuh, meskipun aku harus mati, aku gak akan membiarkanmu melakukan apa yang kau inginkan. Kita melihat orang yang memakai jubah merah adalah pangeran ketujuh. Kalau Mimin gak salah ngartiin. Meskipun ayahku dalam pengasingan dan gak bisa memimpin pernikahan, tapi dengan semua keluarga dan para tetua yang hadir, pangeran merasa senang. Yang datang hari ini adalah teman. Kita bisa bersenang-senang bersama. Sedangkan bagi yang gak datang, aku akan menyapa mereka secara pribadi nanti. Orang yang kanan berkata, penguasa kerajaan bersalju sudah berada di alam setengah dewa, Shen. Dan sekarang ditutup dengan sebuah pernikahan. Apakah dia terkena dampak dari Marshal Tao yang legendaris? Yang tengah berkata, selain itu, mendengar arti kalimat pangeran ketujuh untuk menyatukan semua sekte besar negara ini, ambisi kerajaan bersalju sudah jelas. Yang kiri menambahkan, sayangnya kita hanya bisa menundukkan kepala. Aku hanya bisa menahan amarahku. Pangeran ketujuh bertanya, 13, bagaimana persiapannya? Jangan khawatir, semuanya udah siap. Kita hanya perlu menunggu pengantin wanitanya. Bagus sekali. Pengantin wanita telah tiba. Kita melihat Yuxi menggunakan dress merah. Pengantin wanitanya sangat cantik, seperti peri. Yang mulia pangeran ketujuh sangat beruntung. Ya, kenapa aku nggak bisa mendapatkan istri yang cantik? Selir,
Anda di sini akhirnya. Lalu tiba-tiba Yuxi mengambil sebuah belati dan langsung menyerang ke arah pangeran ketujuh. Sui Wuhen, aku akan bertarung denganmu. Selir, kalau kau ingin bertukar bela diri dengan pangeran ini, kau bisa kembali besok. Hari ini adalah hari pernikahanku dan kamu. Dan pisau atau belatinya langsung dihancurkan. Berhenti. Dalam hati Yuxi, ini buruk. Aku gak bisa bergerak. Kau bantu selir pangeran ini dan cepat mulai pernikahannya. Sepertinya berita itu benar. Pengantin wanita ini benar-benar diculik oleh pangeran ketujuh. Aku mendengar rumor bahwa wanita ini adalah orang yang selamat dari 10 keluarga emas kuno. Dan pangeran ketujuh sangat menginginkan darahnya. Diam, jangan mengatakan itu. Kau akan dapat masalah. Waktunya udah tiba. Kita akan memulai acara pernikahannya. Selir, jangan keras kepala. Ini adalah markas besar kerajaan bersalju kita. Gak ada yang bisa menyelamatkanmu kecuali jika dia adalah seorang Wushen. Kenapa kau tidak bersenang-senang aja? Kenapa kau tidak bersenang-senang aja bersama aku? Kau nggak tahu malu. Menyembah dunia. Lalu tiba-tiba ada yang menyerang orang ini. Terima kasih sudah menjadi XP tua muda ini. Dan orang itu langsung terbunuh. Hah? Cao Fang? Cao Fang berkata, jadi kau pangeran ketujuh itu? Cepat lepaskan Yuxi dan aku akan mempertimbangkan tubuhmu untuk tetap utuh. Tidak, Cao Fang, pergilah. Dia bukan lawanmu. Terlambat. Berani membunuh orangku di pernikahanku. Gak peduli siapa kamu. Kau gak akan pernah bisa keluar dari tempat ini. Serang! Para prajurit maju menyerang Cao Fang. Sekelompok melon busuk. Cao Fang langsung membantainya. Pangeran ke-13 berkata, Cao Fang, terakhir kali kau cukup beruntung untuk lolos. Kali ini kau gak bisa pergi. Penatua Li Yuanyi, cepat bunuh Cao Fang. Baik, kita melihat yang itu, orang ini tuh yang pakai serangan telapak tangan yang dulu tuh. Dia menyiapkan serangan ke Cao Fang. Kau lagi lama gak bertemu Li Yuanyi. Kau benar-benar belum tumbuh sedikit pun. Ten Meridians Divine Sword. Cao Fang langsung menyerang. Sky Splitting Sword. Kita melihat serangannya beradu. Serangan Cao Fang menyerang serangan telapak tangan dari si Li Yuanyi. Dan serangan Li Yuanyi kalah dan Li Yuanyi terhempas. Bagaimana itu mungkin? Dan Li Yuanyi pun tumbang. Apa? Li Yuanyi mati hanya dengan satu serangan. Li Yuanyi baru aja menerobos ulti bintang 4 belum lama ini. Dari segi kekuatan, dia bisa berada di peringkat 5 besar di antara kita. Tapi dia mati begitu aja. Siapa sebenarnya Cao Fang ini? Dalam hati Yuxi, Cao Fang, dia menjadi sangat kuat. Apa bisa dia benar-benar menolongku? Gak. Itu nggak mungkin. Pangeran ke-13 menjelaskan, ketika kita terakhir bertemu Cao Fang, dia hanyalah Wucun bintang 4. Sekarang, dia bisa membunuh Li Yuanyi dalam 1 detik. Bagaimana cara dia berkultivasi? Si ketujuh berkata, dia Wucun bintang 4 belum lama ini. 13, apa yang kau katakan itu benar? 13 merespon, iya, itu benar. Saudara ketujuh, kau harus membunuh anak itu. Jika tidak, dia pasti akan menjadi orang kepercayaan kekaisaran. Ketujuh membalas, masa bodoh. Jenius seperti ini, layak mati di tanganku. Cao Fang, apa kau punya kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir, jambek bacot. Apa kau udah mempersiapkan peti mati untukmu? Brengsek, kau berhasil membuat pangeran ini marah. Dan pangeran ini bersumpah akan menyiksamu. Kemudian menjadikanmu seorang budak perang yang gak punya pikiran dan rela mati untuk kerajaan bersaljuku. Kita melihat pangeran ketujuh memunculkan sebuah serangan yang ada naganya. Larutan cap kaki 3 yang ada naganya. Melihat itu, orang-orang berkata, ini Blood Spirit Dragon. Pangeran ketujuh mengeluarkan semua kekuatannya dengan meningkatkan kekuatan Bloodline. Kekuatan pangeran ketujuh telah meningkat menjadi Wuti bintang 9. Dengan kekuatan seperti ini, gak ada yang bisa menghentikannya. Cao Fang pasti mati. Menarik. Jika itu Blood Spirit Dragon, kebetulan sekali aku juga memilikinya. Kita melihat Cao Fang mengeluarkan naganya juga. The Dragon Skulls Protector Pak Xia Berserk tingkat 2. Wede, ngeri. Kita lihat kedua naga itu beradu serangan, tapi naga Cao Fang lebih gede. Apa? Kau juga memiliki Blood Spirit Dragon? Bagaimana itu mungkin? Cao Fang juga memiliki Blood Spirit Dragon. Dan tampaknya Blood Spirit Dragon Cao Fang jauh lebih kuat daripada yang mulia pangeran ketujuh. Tapi karena pangeran ketujuh lebih tinggi dari Cao Fang dan cukup untuk mengisi celah di antar bloodline, aku pikir yang mulia pangeran ketujuh adalah yang menjadi pemenang. Bagaimana dengan ini? Blood Spirit Dragonku tampaknya jauh lebih baik dari cacing milikmu. Dua Bloodline Dragon gak diperbolehkan di dunia ini. Cao Fang, aku berubah pikiran. Hari ini kau harus mati. Cakar darah naga. Membunuhku, kau gak layak. Gigitan darah naga. Kita melihat mereka berdua beradu serangan. Dar. Gila, baik banget ledakannya. Siapa yang menang? Seharusnya yang mulia pangeran ketujuh. Aku harap Cao Fang yang menang, sehingga kita bisa mempertahankan sekte. Dalam hati Yuxi, Cao Fang, aku gak melakukan apa-apa. Itu adalah... Ternyata Cao Fang yang menang. Kita lihat Cao Fang menginjak pangeran ketujuh. Apa? Pangeran ketujuh benar-benar kalah dari Cao Fang. Bahkan anak ini jelas merupakan orang yang menakutkan yang pernah aku lihat dalam hidupku.
Tapi walaupun Cao Fang mengalahkan pangeran ke-7, ini adalah markas kerajaan bersalju. Dia gak akan bisa melarikan diri. Sui Wuhen, apa kau punya kata-kata terakhir yang ingin kau katakan? Cao Fang, kalau kau berani membunuhku, orang-orang kerajaan bersalju akan mengejarmu sampai mati, dan seluruh keluarga serta temanmu akan menjadi budak dan gak akan pernah bisa berdiri. Kau gak akan bisa melarikan diri. Udah selesai bicaranya. Baik bacot anjing. Kita melihat pangeran ke-7 diinjek dan langsung dibunuh. Diinjek. Udah kayak bunuh kecoa aja. Ting. Selamat kepada player Cao Fang telah membunuh Wuti bintang 9. Sui Wuhen mendapatkan 1 miliar poin XP, 100 juta poin kekuatan sejati, dan 100 juta poin kekuatan ilahi. Ting. Selamat pemain Cao Fang mendapatkan Bloodline Blood Spirit Dragon tingkat dewa. Ting. Selamat pemain Cao Fang mendapatkan harta karun Purple Red Heaven Clothes. Dia benar-benar berani membunuh pangeran ke-7. Tamat sudah, putra kesayangan raja kerajaan bersalju telah dibunuh dan reruntuhan 5 elemen akan kacau. Cepat lari, jangan lama-lama di tempat ini. Waspada terhadap api di gerbang kota. Pangeran ke-13 berkata, ya Tuhan, bahkan saudara ke-7 terbunuh oleh Cao Fang. Lebih baik aku lari. Lalu tiba-tiba Cao Fang dengan cepat maju ke depan si pangeran ke-13. Pangeran ke-13, kau mau lari kemana? Cao Fang, jangan bunuh aku. Aku tahu kalau ruangan harta Sui Wuhen ada di ruang latihannya. Selama kau mengampuniku, aku akan mengantarmu ke sana. Harta yang gak terhitung jumlahnya yang ada di ruangan harta itu pasti akan memuaskanmu. Oh, ruangan harta Sui Wuhen itu gak buruk. Lalu tiba-tiba datang seseorang. Brengsek, kau berani membunuh pangeran ke-7? Aku akan membunuhmu. Tetua Ni Qian. Aku di sini. Cepat selamatkan aku. Cao Fang, hati-hati. Orang ini berada di ranah setengah wusheng. Setengah wusheng. Apa dia pikir dapat menyerangku? Keluarlah. Lalu Cao Fang mengeluarkan senjata pembunuh dewanya. Hahaha. Cao Fang, kau terlalu sombong. Kau berani bertarung dengan Ni Qian setengah wusheng. Gak sebanding dengan Wuti bintang 9. Kau benar-benar akan mati kali ini. Kita gak bisa mundur sebelum menyerang. Jangan berharap gak ada yang mati. God Slayer Spear, berikan aku kekuatan untuk membunuh. Gawat, itu adalah artefak pertahanan. Tapi pertahanannya jebol oleh Cao Fang bersama senjata pembunuh dewanya. Hah? Bagaimana mungkin? Aku adalah setengah wusheng. Dan tetua itu langsung mati. Setengah wusheng mati. Ting. Selamat kepada player Cao Fang yang membunuh setengah wusheng Ni Qian dan mendapatkan 1,1 miliar poin XP, 110 juta poin kekuatan sejati, dan 110 juta poin kekuatan ilahi. Hei, berhenti berpura-pura sok keras. Cepat keluar dari sini. Ada lebih dari satu tetua di tempat ini. Sorry, udah jadi kebiasaan. Ayo kita pergi. Mereka berdua pun kabur. Bahkan setengah wusheng bukanlah lawannya. Aku benar-benar buta dan memprovokasi dewa yang begitu mengerikan. Dalam hati pangeran ke-13, untungnya aku masih memiliki nasib yang baik dan selamat. Tapi tiba-tiba ditembak sama Cao Fang. Bagaimana mungkin aku membiarkan orang sepertimu, ha? Cao Fang, kau sialan. Sistem memberitahu. Ting. Karena Cao Fang membunuh sampah. So hello. Sistem mengurangi 1 poin XP, mengurangi 1 poin kekuatan sejati, dan mengurangi 1 poin kekuatan ilahi. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.